Melihat kekuatan Yi Chen beberapa waktu lalu, keluarga Yi sangat percaya pada Yi Chen, dan senyuman muncul di wajah mereka. Menurut tingkat kultivasi tuan muda saat ini, dia pasti akan mencapai hasil yang sangat bagus di Festival 100 Suku, dan setidaknya bisa masuk 5 besar di kompetisi outfield. Kalau hanya untuk outfield, saya tidak melihat ada masalah tergantung pada budidaya masternya. Mungkin kita juga bisa mencapai hasil yang sangat bagus di tengah lapangan, kata Yi Lin dan yang lainnya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yi Chen mengangkat bahu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak khawatir dengan outfield, tapi dia mungkin harus lebih berhati-hati dengan infield, karena orang-orang yang bermain di infield semuanya jenius yang dibina oleh Kyongman. Setiap jenius yang dapat dipilih oleh Kyongman adalah pria dengan bakat kultivasi yang buruk, dan tingkat kultivasinya pasti tidak akan jauh lebih buruk. Sekelompok katak di dalam sumur berani terus berbicara tentang masuk ke 5 besar orang luar. Sungguh sebuah lelucon. Wajah keluarga Yi yang hadir berubah setelah mendengar suara seperti itu. Brick yang marah melihat sekeliling dan segera melihat sekelompok petani berseragam muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat sekelompok orang itu, mata para pembudidaya yang hadir berkilat kagum, dan mereka berbicara kepada mereka adalah orang-orang dari kerajaan bayangan angin. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk pergi ke Kyongman. Kekaisaran Fengying adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah timur. Ketika keluarga Yi melihat mereka ingin mengutuk, tetapi mereka langsung menelannya kembali. Meskipun keluarga Yi menguasai kekaisaran Yuanshuan, mereka seperti semut di depan raksasa itu, jadi meskipun mereka marah, mereka tetap memiliki akal sehat. Hah! Sebuah cahaya tajam melintas di matanya yang sedikit menyipit. Yi Chen menemukan beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Mereka adalah Zhong Yan, Kaisar Fengying, Liu Jun dan Liu Yi itu. Orang yang baru saja berbicara adalah petugas yang menemani Liu Yi. Dia memandang keluarga Yi yang hadir dengan sangat meremehkan. Mereka hanyalah sekelompok anggota keluarga kecil yang belum pernah melihat dunia. Tidak perlu mengenal mereka. Liu Yi mengatakan ini dengan tenang tanpa memandang serius keluarga Yi. Mendengar kata-kata seperti itu, anggota tersebut sekali lagi memandang ke arah keluarga Yi dengan jijik, dan kemudian membuang muka setelah beberapa saat. Dilihat dengan sangat jelas, keluarga Yi sangat marah, tetapi pihak lain adalah salah satu dari 4 kekuatan utama dan bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh keluarga Yi pada tahap ini, jadi mereka hanya bisa menatap. Saya harap Anda tidak akan bertemu dengan saya selama pertemuan ratusan suku. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan kata-kata seperti itu terngiang di hatinya. Liu Yi, jenius dari Kekaisaran Bayangan Angin, memiliki tingkat budidaya jiwa kuasi misterius yang menakutkan. Saya pikir tidak akan menjadi masalah besar baginya untuk masuk 5 besar di dunia luar, pada Liu Yi dan berkata. Menurutku begitu juga, tapi jenius yang dikembangkan oleh kerajaan Noti adalah Noti Kintian. Dia jenius setenar Liu Yi. Menurutku dia juga punya peluang besar untuk masuk 5 besar. Lihat, orang-orang dari kerajaan Noti, Paviliun Kegelapan, kelompok pencuri bayangan mengamuk, dan aliansi karavan semuanya ada di sini. Mendengar ini, para pembudidaya yang hadir menoleh dan melihat ke sana, dan segera menemukan sekelompok orang berjalan menuju sisi ini dengan cepat. Aura yang dikeluarkan oleh keempat pemimpin itu sangat kuat. Zhong Ge, penguasa Paviliun Kegelapan, Mang Zhan, pemimpin kelompok pencuri bayangan marah, Ao Sheng, pemimpin aliansi karavan, dan Kaisar Noti dari Kekaisaran Inoti. Saya tidak menyangka mereka semua akan melakukannya datang sendiri. Ketika dia melihat pemimpin ketika mereka berempat tiba, para penggarap yang hadir sangat terkejut. Pertemuan akbar ratusan suku ini adalah pertemuan akbar terbesar di benua Long Yuan kita. Mereka datang sendiri pada tahun-tahun sebelumnya, jadi ini tidak mengherankan. Itu benar, tapi tahun ini tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Huangji dan kelompok pencuri setan Tianfeng yang datang. Qiyu Shaoxian, jenius dari Kekaisaran Huangji, berasal dari Kyongman, jadi mereka tidak datang tahun ini, tapi Tianfeng Wuhen, jenius yang dilatih oleh kelompok pencuri setan Tianfeng, ada di tangan Tianyuan, dan saya masih belum datang. Saya tidak tahu siapa dia. Hidup atau mati, makanya mereka tidak datang, kata beberapa penggarap yang berpengetahuan luas. Tianfeng Wuhen, Yi Chen tidak jauh dari sana. Setelah mendengar percakapan mereka, dia tiba-tiba menyadari bahwa Tianfeng Wuhen masih di penjara di batu roh tahanan. Tetaplah di sana dengan baik. Jika lelaki tua dari Tianfeng Feiyu itu berani melakukan hal buruk padaku, aku akan membiarkanmu keluar dan sedikit menderita. Senyum muncul di wajahnya, gumam Yi Chen. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yi Chen melirik ke belakang mereka dan menemukan Nuodi,
Qin dan yang lainnya berdiri di belakang mereka dengan sangat sopan. Baru kemudian dia menyadari bahwa mereka semua menatapnya dengan mata aneh. Dia terlihat sangat mirip. Jika bukan karena wajahnya yang berbeda, aku mungkin akan salah mengira dia sebagai saudara Tianyuan. Fei Yu mengatakan sesuatu seperti ini sambil menatap Yi Chen dengan cermat. Saudara Tianyuan memiliki teknik transformasi yang sangat menakutkan. Mungkin pria bernama Yi Chen itu juga diubah olehnya, tebak Ao Tian di sebelahnya. Ya, jika itu masalahnya, saya pikir dia mungkin adalah saudara Tianyuan, kata Fei Yu saat dua sinar cahaya melintas di antara matanya. Ini tidak mungkin. Semua orang harus mengetahui kekuatan saudara Tianyuan, dan saya telah memeriksanya dengan cermat. Keluarga Yi hanyalah keluarga kecil. Apakah menurut Anda mereka dapat mengembangkan seorang jenius seperti saudara Tianyuan? Ya, saudara Qin Tian benar. Tampaknya dia sedikit mirip dengan saudara Tianyuan dalam hal temperamen dan punggung. Tidak mungkin dia sama sekali. Fei Yu dan keduanya sangat kecewa. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Tianyuan memang telah keluar dari tempat pemakaman dewa, dan dia juga datang ke sini. Mungkin dia ada di kota sekarang. Saya harap begitu. Akan sangat sepi jika mengadakan acara akbar tanpa dia. Saya sangat menantikan untuk bermain melawannya. Nuo di Qin Tian berkata dengan penuh semangat. Untungnya, mereka tidak mengenalinya, kalau tidak maka akan sangat merepotkan. Setelah memasuki alam jiwa misterius, pendengaran Yi Chen sangat tajam. Kedatangan 5 kekuatan besar membuat suasana adegan menjadi tegang. Para penggarap yang hadir memandang mereka dengan mata berbinar. Pada saat ini, orang-orang dari 5 kekuatan besar tidak melakukan percakapan apapun dan tampak sangat diam. Hal ini membuat para penggarap yang hadir sedikit kecewa sangat tenang. Orang-orang dari Kyongmen datang. Pada saat ini, seseorang berteriak, dan kemudian kerumunan itu bubar ke kedua sisi, dan sekelompok anak muda berseragam terlihat berjalan masuk dari luar gerbang kota. Pengumpulan ratusan klan telah dimulai. Pemimpin klan, silakan ikuti saya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia melepaskan aura alam jiwa misterius. Dia meneriakkan kata-kata ini tanpa ragu-ragu, lalu berbalik dan pergi. Ini akhirnya akan dimulai. Kata-kata gembira terdengar di antara kerumunan, tetapi mereka tidak bergerak dan masih berdiri diam, menunggu orang-orang dari 5 kekuatan besar pergi lebih dulu. Komandan Piton, tolong, kata Ao Sheng dengan senyuman di wajahnya, lalu memberi isyarat mengundang, dan kemudian beberapa kekuatan besar keluar. Kesopanan yang dimiliki kekuatan besar benar-benar berbeda. Kapan keluarga Yi kita akan mendapat perlakuan seperti itu? Mata anggota keluarga Yi dipenuhi rasa iri. Selama aku, Yi Chen, ada di sini, aku pasti akan membuat keluarga Yi berdiri di puncak kekuasaan di masa depan. Matanya menyapu anggota klan, dan suara tegas terdengar di hati Yi Chen, dan suaranya tinju terkepal saat ini. Ketika orang-orang dari 5 negara besar pergi, ada ribuan keluarga yang tertinggal, sedangkan keluarga Yi tinggal di tengah. Setelah berjalan beberapa saat, sekelompok orang sampai di kaki gunung tempat gerbang kubah berada. Berdiri di bawah gunung yang menjulang tinggi ini, semua orang yang hadir merasa bahwa mereka begitu kecil, dan mereka semua memandang ke arah gunung dengan kagum. Kyongmen tidak bisa menampung terlalu banyak orang, jadi kami sudah menyiapkan formasi di kaki gunung. Pemimpin klan hanya perlu berada di kaki gunung untuk melihat pertandingan. Orang tua yang baru saja memimpin melirik ke arah para pembudidaya yang hadir dengan tatapan samar, dan kemudian menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya. Semburan kekuatan jiwa keluar dari tubuhnya dan menghantam sebidang tanah di kaki gunung. Bas pada saat ini, garis-garis misterius muncul di tanah, melepaskan cahaya lembut. Garis-garis itu mengembun menjadi satu membentuk penghalang besar. Formasi transformasi, aktifkan. Teriakan seperti ini keluar dari mulut Lai, dan kemudian penghalang besar mulai berubah. Lingkaran sihir yang sangat kuat. Apa yang kita lihat sekarang adalah pemandangan di dalam kubah. Ketika mereka melihat pemandangan itu, wajah para penggarap yang hadir menunjukkan ekspresi takjub. Dalam adegan transmisi kekuatan jiwa simultan lingkaran sihir ini, semua orang dapat menyaksikan proses permainan di kaki gunung, jadi semua pemimpin klan harap menunggu hasilnya di kaki gunung. Mendengar ini, para penggarap yang hadir tidak keberatan. Bagaimanapun, itu adalah sebuah kubah, dan itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh para penggarap biasa. Ini bukan masalah sama sekali. Aku ingin tahu kapan kompetisi akan dimulai. 5 orang kuat dari kekuatan besar juga harus merasa nyaman saat menghadapi Kyongmen, dan mereka semua berkata satu demi satu. Dalam pertemuan ratusan ras ini,
jumlah jenius yang dipilih oleh setiap keluarga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, dan level mereka juga tidak merata. Oleh karena itu, kali ini akan ada sedikit perubahan dalam peraturan. Penilaian Kyongman sangat ketat di tahun-tahun sebelumnya, dan ada perubahan tahun ini. Tampaknya akan sangat sulit untuk masuk dalam daftar terpilih. Tapi Yi Chen masih sangat tenang. Tidak peduli bagaimana peraturannya berubah, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Puncak gunung ini tingginya 10.000 meter. Pengatur waktunya dimulai sekarang. Jika semua yang tidak dapat mencapai puncak dalam satu batang dupa tersingkir, mereka yang mencapai puncak dapat maju ke babak berikutnya, kata orang tua, katakan sesuatu seperti ini. Setelah mendengar perkataannya, banyak petani yang menghela nafas. Mendaki gunung itu tidak mudah, apalagi gunung setinggi 10.000 meter, dan hanya ada waktu untuk satu batang dupa. Ini terlalu keras. Pengatur waktunya dimulai sekarang, kita tidak bisa membuang waktu, cepatlah. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar, dan kemudian anggota dari masing-masing pasukan mengambil tindakan saat ini, bergegas ke atas dengan cepat. Ayo naik juga. Lagi pula, kita hanya punya waktu untuk satu batang dupa. Nuodi, Qin Tian dan yang lainnya tidak tinggal. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka bersama Xiang Dai dan yang lainnya dan bergegas. Zhong Yi, Xiang Di, Wei Na, Nuodi Qin Tian, Fei Yu, dan Ao Tian, mereka semua adalah jenius dari beberapa kekuatan besar. Mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengikuti kompetisi tengah lapangan. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah mulai mengambil tindakan, para pembudidaya yang hadir segera menatap mereka, dan mereka juga mendorong kecepatan mereka hingga ekstrim, sangat cepat. Ketika dia melihat gerakan mereka berlima, dengusan dingin keluar dari mulut Liu Yi, dan kemudian dia juga mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ayolah, Tuan Muda, jangan kalah dari mereka. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut pelayannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Chen berbalik dan melihat bahwa pelayan itulah yang baru saja mengejeknya. Apa yang kamu lihat? Kamu adalah sekelompok katak bodoh di dalam sumur. Lihat lagi, Tuan, dan aku akan mencungkil mata guk-gukmu. Pengikut itu merasakan tatapan Yi Chen dan mengucapkan kata-kata ini dengan galak. Aku tidak tahu. Yi Chen sama sekali tidak memiliki pengalaman yang sama dengannya. Dia meringkuk di sudut mulutnya dan perlahan menoleh. Tuan Yi Chen, mereka semua sudah naik. Kapan kamu akan naik? Melihat Yi Chen belum naik, Yi Lin berkata dengan cemas. Chen jangan buang waktumu dan jangan gegabah. Pada saat ini, Yi Kui juga mendesak. Saat ini, semua luka di tubuhnya telah sembuh, dan dia berdiri di samping Yi Chen, tanpa jejak dekadensi di wajahnya. Kalau begitu mari kita mulai. Yi Chen mengangguk ringan, lalu mendorong kaki kanannya ke bawah dengan kuat, dan tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dari tali. Anak dari keluarga Yi itu juga sudah mulai mendaki. Saya tidak tahu apakah dia berhasil naik. Beberapa hari yang lalu, Yi Chen melumpuhkan seorang jenius di alam jiwa kuning perhatian orang. Mengapa sosoknya terlihat familiar bagiku? Saat ini, kata-kata seperti itu terdengar di hati Mang Zhan dan yang lainnya hampir pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat punggung Yi Chen, mereka merasakan perasaan yang sangat akrab, seolah-olah mereka pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Mustahil, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan seorang jenius yang dibina oleh sebuah keluarga kecil? Puluhan ribu meter, satu batang dupa, bahkan jika Anda memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning, sangat sulit untuk mencapainya dalam waktu yang ditentukan. Saat dia melangkah ke tangga batu, Yi Chen bergumam, tetapi tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Menurut kecepatannya, jika dia mau, dia bisa sampai di sana dalam waktu yang lebih singkat. Tetapi kompetisi belum dimulai, dan mengekspos kultivasinya secara gegabah mungkin akan menimbulkan banyak masalah dan perhatian, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan memanjat perlahan. Setidaknya ada puluhan ribu anak tangga yang menjulang langsung ke langit. Jika mereka mendorong kekuatan jiwanya secara ekstrim dan mendaki dengan kecepatan tercepat, para pembudidaya tersebut seharusnya bisa mencapai puncak dalam waktu singkat. Namun menggunakan cara pendakian seperti itu menghabiskan banyak energi. Tidak butuh waktu lama hingga kekuatan jiwa di tubuh kultivator akan habis. Oleh karena itu, mereka sangat bijak saat menggunakan batu jiwa untuk menyerapnya ketidakbahagiaan. Namun meski begitu, beberapa jenius dari keluarga kecil tidak dapat bertahan lama. Para kultivator yang bahkan tidak memiliki alam jiwa kuning kehabisan napas dan tubuh mereka gemetar setelah menaiki 3.000 anak tangga batu.
Salah satunya harus ditopang oleh seseorang agar tidak terjatuh dari tangga gunung yang curam. Tidak, semakin tinggi kamu mendaki, semakin cepat kekuatan jiwamu terkuras, begitu pula kekuatan fisikmu. Pada saat ini, beberapa kultivator yang bersaing sepertinya telah menemukan sesuatu. Mendengar ini, Yi Chen merasakannya sejenak dan menemukan bahwa, seperti yang dia katakan, kecepatan konsumsi kekuatan jiwa di sini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan jiwa dan kekuatan fisik dalam tubuh Yi Chen sangat kuat. Meskipun jumlah kekuatan jiwa yang hilang tidak sedikit, itu tidak berarti apa-apa baginya, jadi dia tidak menyadarinya ketika dia muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menemukan bahwa ketika saya sedang beristirahat, kekuatan jiwa saya masih terkuras dan tidak berhenti sama sekali. Ini memang merupakan pukulan yang sangat fatal bagi mereka. Mereka bisa saja memulihkan kekuatan jiwa setelah beristirahat dan dapat terus bergerak maju, namun kini harapan terakhir mereka telah terputus. Bagi Yi Chen, ini bukan apa-apa, tetapi anggota yang berpartisipasi di bawah alam jiwa kuning penuh dengan tragedi saat ini. Mereka tersingkir setelah sepertiga pendakian dan kembali berjalan dengan sedih. Sepertinya formasi telah terukir di tangga batu itu. Banyak kontestan yang tersingkir. Saya ingin tahu apakah Tuan Yi Chen berhasil naik. Yilin dan yang lainnya khawatir saat melihat situasi ini. Maju ke alam jiwa kuasi misterius dan memiliki cadangan kekuatan jiwa yang sangat besar. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Chen Er akan baik-baik saja. Setelah mendengar ini, keluarga Yi merasa lega, tetapi mereka masih sedikit khawatir dan melihat ke arah penghalang tanpa bergerak. Waktu berlalu, dan ketika separuh waktu terpakai, hanya tersisa 3.000 orang dalam tim pendakian yang beranggotakan 6.000 orang, yang menunjukkan betapa sulitnya proses pendakian. Setelah melakukan ini, satu-satunya yang benar-benar bisa bertahan adalah yang terbaik di dunia yang sama, yang menghemat banyak waktu kompetisi. Yi Chen menyeka keringat di dahinya dan berkata, faktanya, intensitas pendakian seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Yi Chen, tetapi untuk menyembunyikan kekuatannya, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan keringat. Noti Empire Noti Qintian, berhasil mencapai puncak. Kerajaan Bayangan Angin, Liu Yi, berhasil mencapai puncak. Pada saat ini, dua suara seperti itu bergema di puncak gunung, sangat keras. Mengerikan, mereka benar-benar mencapai puncak. Kecepatannya terlalu cepat. Mendengar teriakan itu, para kontestan sangat terkejut. Untuk mencapai kecepatan secepat itu, kamu layak menjadi salah satu dari 3 pahlawan wilayah timur. Aku ingin tahu apakah mereka akan bertemu di tahap pertama kompetisi. Kerumunan di bawah gunung meledak dalam sekejap instan, dan mereka semua mulai berbicara. Itu benar, bagaimana tuan mudaku bisa dibandingkan dengan ikan rucah itu? Kaisar Feng Ying dan yang lainnya sangat puas dengan hasil ini, sementara pelayannya meneriakkan kata-kata itu dengan sangat bangga. Masih banyak waktu tersisa, jarak kita masih setengah, jadi kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Para kontestan yang sedang mendaki sangat cemas saat ini dan mulai mempercepat. Namun, para kultivator yang berlari di belakang dapat mempertahankan level yang saling melengkapi dengan mengonsumsi dan menyerap kekuatan jiwa mereka saat mendaki dengan kecepatan tersebut. Tapi sekarang kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan konsumsi kekuatan jiwa mereka sangat besar, sehingga mereka segera kehabisan nafas dan terlihat sangat malu. Noti Empire, Wei Na, berhasil mencapai puncak. Noti Empire, Zhong Yi, berhasil mencapai puncak. Noti Empire Xiangdi, berhasil mencapai puncak. Pada saat ini, 3 teriakan seperti itu keluar, sekali lagi merangsang saraf para pemain pendakian. Aku tidak menyangka mereka bertiga akan secepat itu, gumam Yi Chen, tapi tidak ada kejutan sama sekali. Xiangdi, Zhong Yi, dan Wei Na semuanya baru berusia 18 tahun. Mereka bisa dikatakan sebagai 3 kontestan termuda di kompetisi tahun ini, tapi kekuatan yang mereka tunjukkan cukup mengesankan. Meskipun Yi Chen baru berusia 18 tahun, untuk menjaga kekuatannya, dia berlari di belakang seluruh tim, dan dia terlihat sangat berat, sehingga para kultivator secara alami mengabaikannya. Namun, Yi Chen tidak gugup sama sekali dan terus bergerak maju dengan kecepatan aslinya. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang tak berguna yang dikirim oleh sebuah keluarga kecil. Jika dia bisa mencapai puncak, aku akan memotong kepalanya dan menunjukkannya kepadamu. Setelah melihat penampilan Yi Chen, para pengikut Liu Yi mencibir. Kamu Yilin dan yang lainnya sangat marah ketika tuan muda mereka terlihat begitu jelas, namun penampilan tuan muda mereka memang sangat lemah. Jadi mereka berani marah tapi tidak berani bersuara.
Sepertiga waktunya tersisa. Saya kira tidak akan lama lagi dia tidak bisa bertahan lagi dan akan kembali ke kampung halamannya lagi. Tidak perlu berdebat dengan orang lain, fakta akan membuat mereka diam dengan patuh. Tepat ketika Yilin dan yang lainnya hendak tertawa, tawa Yi Siking terdengar. Mendengar kata-kata seperti itu, Yilin dan yang lainnya menarik pandangan mereka dengan getir, dan kemudian memfokuskan pandangan mereka kembali ke penghalang. Seiring berjalannya waktu, banyak kultivator berhasil mencapai puncak, dan waktu semakin berkurang. Yi Chen telah menyelesaikan 2/3 jaraknya. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Dalam waktu sesingkat dan dengan kecepatan seperti ini, tidak ada cara untuk mencapai puncak. Banyak suara terdengar di depan mereka, dan banyak kontestan memilih untuk langsung menyerah. Di tangga batu yang luas, ada banyak kontestan yang tergeletak di tanah. Jika kita tidak mempercepat sekarang, aku khawatir kita akan tersingkir. Kata-kata seperti itu terdengar dari hati Yi Chen, dan kemudian sudut mulutnya melengkung dan tubuhnya bergetar hebat. Ups, pada saat ini, kecepatan Yi Chen melonjak, dan sulit untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang. Kemanapun dia lewat, mata para pembudidaya itu melebar. Kecepatan yang begitu cepat, bagaimana ini mungkin? Setelah melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Yi Chen, para kultivator yang memilih untuk menyerah sangat terkejut dan menatapnya dengan mata tidak percaya. Yang tidak mereka ketahui adalah Yi Chen masih menekan kecepatannya, yang hanya setengah dari kecepatan aslinya. Jika dia menunjukkan kecepatan tercepatnya, dia mungkin akan membuat mereka takut hingga pingsan. Kecepatannya sangat cepat, sepertinya dia baru saja menyembunyikan kekuatan aslinya. Kecepatan ini tidak buruk, tapi tidak terlalu buruk. Ini bisa dianggap sebagai jarak menengah. Mang Zhan dan yang lainnya juga memperhatikan Yi Chen, tapi dengan cepat membuang muka. Meskipun dia telah meningkatkan kecepatannya, menurutku sangat misterius jika dia ingin tiba dalam waktu yang ditentukan. Setelah dikejutkan oleh kecepatan Yi Chen, para kultivator mulai berdiskusi lagi. Memang benar, seperti yang mereka katakan, tidak banyak dupa yang tersisa. Saat ini, lebih dari 1000 orang jenius telah berhasil naik ke puncak. Dan tepat di depan mereka, berdiri 3 lelaki tua. Jika Yi Chen sudah tiba, dia pasti akan mengetahui bahwa dia benar-benar mengenal ketiga lelaki tua ini. Jumlah orang jenius yang dikirim oleh kekuatan besar tahun ini cukup besar, tetapi level mereka sangat beragam. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menghemat banyak waktu. Zuo Judicial memandang para jenius itu dengan tatapan menilai, kata. Tapi meski banyak orang yang tersapu, saya tidak menyangka masih ada ribuan orang yang berhasil mencapai puncak. Ini adalah orang terbanyak yang berhasil melewati babak pertama sejak pertemuan 100 suku. Penghakiman Anda juga berkata, ada cukup banyak orang jenius yang lahir di generasi ini. Nuo Dikintian dan Liu Yi sama-sama memiliki kekuatan alam jiwa kuasi misterius. Mereka pasti bisa menerobos, dan kita bisa menyerap sekelompok orang yang sangat misterius, jenius yang baik. Jalan penghakiman Zuo. Meskipun budidaya mereka bagus dan mereka pasti bisa memasuki lapangan, mungkin akan sangat sulit untuk mencapai hasil yang baik di lapangan tengah. Yah, para jenius dari generasi Kyongmen kita semuanya sangat berbakat dalam budidaya, terutama monster itu, yang bahkan lebih menakutkan. Zuo Judicial tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika apa yang disebut monster itu disebutkan. 2 putusan, waktunya hampir habis. Sepertinya tidak ada kontestan yang bisa muncul. Mari kita umumkan hasilnya. Kali ini, Modo melihat mereka berdua dan berkata. Mendengar ini, kedua juri melihat ke arah dupa dan menemukan bahwa dupa itu hampir terbakar. Mereka mengangguk satu sama lain dan kemudian berteriak sekuat tenaga putaran pertama simpul. Tunggu, sebelum kata terakhir dari kata-kata mereka keluar, kata seperti ini terdengar dari bawah, dan kemudian bayangan muncul di depan semua orang, dan dia bergegas ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Yi Chen dari keluarga Yi itu. Kultivator yang berhasil naik ke puncak menoleh untuk melihat sosok itu, dan Xiang Di serta yang lainnya segera mengetahui siapa sosok itu. Peng di bawah tatapan mereka, Yi Chen membanting kakinya ke tanah, dan kemudian tubuhnya melayang ke langit seperti elang, mendarat di titik tertinggi dengan sangat anggun. Waktunya telah tiba. Meskipun kamu telah mencapai puncak gunung, kamu masih dianggap tersingkir. Turunlah gunung. Modo melirik Yi Chen dan mengucapkan kata-kata dingin. Entah kenapa, Tuan muda di depannya memberinya perasaan yang sangat familiar, dan untuk beberapa alasan, dia merasa sangat jijik pada pandangan pertama. Waktunya belum tiba, dan dupanya belum habis terbakar. Tentu saja aku bisa dipertimbangkan untuk maju. Mendengar ini,
Zuo Juju melihat ke sana dan menemukan bahwa bekas dupa terakhir telah terbakar pada saat ini, dan bekas api terakhir menghilang. Elder Modo, siang memang sudah padam sekarang, dia bisa dianggap dipromosikan. Saat melihat adegan itu, juri kiri dan kanan mengatakan ini. Meskipun keputusan kiri dan kanan agak penuh kebencian ketika mereka memburu senior Kong, mereka tetap adil. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yi Chen mendengar suara seperti itu di dalam hatinya. Kalau begitu anggap saja dia lewat. Lagi pula dia yang terakhir. Satu lagi tidak lebih, dan satu lebih sedikit tidak lebih. Modo bisa dikatakan sangat tidak senang, tapi dia tidak banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Bukan begitu, bisakah kamu maju bahkan dengan cara ini?" Pemandangan di atas secara alami menarik perhatian para pembudidaya di kaki gunung, dan mata mereka melebar saat ini. Bagaimana ini mungkin? Pengikut Liu Yi mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya saat ini. Saya tidak tahu siapa orang itu sekarang. Dia terus berkata bahwa tuan muda kita tidak bisa maju. Sekarang sepertinya dia benar-benar buta. Yilin dan yang lainnya merasa sangat lega saat ini dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mendengar hal tersebut, wajah petugas menjadi sangat jelek. Ini adalah tamparan keras di wajahnya, namun dia masih belum yakin dan berteriak yang kalah terakhir naik, biarpun dia bisa masuk ronde kedua. Jadi kenapa? Aku takut jika aku bersaing dengan orang lain, aku akan terpesona oleh mereka begitu aku bertemu. Anggota keluarga Yi yang hadir semuanya mengacungkan jari tengah ke arah petugas. Mereka semua tahu kekuatan Yi Chen. Dia benar-benar jiwa yang semi-misterius. Bagaimana dia bisa ditembak begitu saja? Meskipun Tuan Muda memiliki kekuatan yang cukup, dia baru saja menyembunyikan kekuatannya. Kelihatannya sangat mendebarkan. Saya harap dia bisa melewati babak kedua dengan lancar. Yilin dan yang lainnya menghela nafas lega sekarang. Saudara Yi Chen, senang sekali Anda tiba tepat waktu, tetapi sekarang terlihat sangat berbahaya. Fei Yu maju ke depan dan berkata, "Kakak Fei Yu tiba satu langkah lebih awal dariku. Dibandingkan dengan kecepatanmu, aku bukan siapa-siapa. Aku sungguh malu." Yi Chen bisa dikatakan sangat akrab dengan Fei Yu, namun saat ini dia masih berpura-pura rendah hati. Saya harap Anda dapat lulus ujian dengan lancar di babak kedua dan mengupayakan hasil yang baik. Pastinya, Yi Chen mengetahui temperamen Fei Yu dengan sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya bertingkah begitu serius. Babak pertama telah berakhir, dan sekarang kita memasuki babak kedua. Kalian semua ikuti saya. Matanya menyapu para jenius yang hadir, Modo meneriakkan kata-kata seperti itu, dan kemudian melambaikan tangannya dengan lembut, dan para penggarap yang hadir mengikutinya. Melihat ini, Yi Chen tidak tinggal diam, dan mengikuti tim di akhirnya tiba di tempat yang dia lihat tepat di atas penghalang, di mana terdapat banyak arena. Mereka adalah murid Kyongmen. Apakah mereka juga ingin berpartisipasi? Ketika mereka tiba, Yi Chen dan yang lainnya menemukan ada ribuan kultivator berkostum Kyongmen di depan mereka. Apa yang disebut pertemuan ratusan suku ini sebenarnya adalah manajemen senior Kyongmen yang memilih murid-murid berprestasi, dan murid-murid di dalam Kyongmen juga akan berpartisipasi. Karena mereka bukan super jenius yang dilatih secara khusus, mereka perlu berpartisipasi dalam kompetisi luar, berdiri di sampingnya. Ketika dia melihat Yi Chen memasang ekspresi seperti itu, dia mulai menjelaskan. Mendengar hal tersebut, Yi Chen menyadari bahwa yang disebut seleksi bakat ini bukan hanya seleksi eksternal, tetapi juga seleksi internal. Terlebih lagi, sebagai negara adidaya, Kyongmen jarang memiliki kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk bertarung dalam pertarungan sebenarnya. Pertemuan ratusan suku ini dapat dianggap sebagai kesempatan pelatihan yang baik. Ini terlalu tidak adil. Mereka adalah kultivator yang dilatih oleh Du Kyongmen. Meskipun mereka bukan super jenius, mereka sangat kuat. Banyak kontestan mulai mengeluh, mata mereka penuh kekhawatiran. Tidak ada keadilan yang nyata di dunia ini. Mereka yang mampu hanya bisa menjadi batu loncatan. Ada juga beberapa anggota dengan semangat juang tinggi dan tangan terkepal. Ini adalah kesempatan mereka untuk melompati gerbang naga dan tidak bisa dilewatkan dengan mudah. Berbeda dengan mereka, Yi Chen tidak dapat melihat emosi apapun di wajahnya. Matanya menyapu anggota Kyongmen, dan pada saat yang sama dia merasa sedikit lega, karena kelompok kultivator di antara mereka, semuanya berasal dari alam jiwa kuning, penanaman. Kubahnya sangat besar, dan ada banyak orang aneh dan orang asing. Mungkin ada master yang tersembunyi di dalamnya, jadi lebih baik berhati-hati. Meskipun dia merasakan kultivasi mereka, Yi Chen tidak berani gegabah. Lawan yang mereka hadapi adalah kontestan asing ini, murid Kyongmen,
yang semuanya menjaga pakaian dan postur menyendiri, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan tidak memandang Yi Chen dan yang lainnya. Hal ini membuat para kontestan sangat marah, namun mereka hanya berani marah tetapi tidak berani angkat bicara. Ini bisa dikatakan sebagai putaran terakhir kompetisi. Semua anggota yang berpartisipasi dibagi menjadi 5 tim. Pada akhirnya, hanya satu orang dari setiap tim yang bisa menang. Sekarang mari kita ambil nomor kalian. Situasi mencekam. Hasil ini membuat Modo dan yang lainnya sangat puas. Setelah saling mengangguk, mereka meneriakkan sesuatu seperti ini. Mendengar ini, para penggarap tidak menunjukkan keraguan dan melangkah maju satu demi satu untuk mengambil nomor mereka sendiri. 2000. Yi Chen adalah orang terakhir yang menarik undian di antara kedua tim, dan jumlah yang dia tarik sebenarnya adalah 2000. Nomor 1 sampai 400 adalah tim pertama, nomor 410 sampai 800 adalah tim kedua, dan seterusnya, 5 tim dibagi. Kata-kata Modo kembali terdengar. Mendengar hal tersebut, para kontestan mulai mengambil tindakan. Yi Chen berada di peringkat 2000. Menurut pengaturan ini, dia kebetulan berada di tim kelima. Liu Yi. Tapi saat ini, Yi Chen dan dia sekarang berada di tim kelima, dan ada sosok yang familiar. Dia tidak lain adalah jenius dari Kekaisaran Feng Ying, Liu Yi. Tanpa diduga, Liu Yi sebenarnya satu kelompok dengannya. Yi Chen sangat terkejut. Ketika dia menyadarinya, sudut mulutnya melengkung dingin. Ups, kandidat outfield favorit untuk memenangkan kejuaraan sebenarnya satu grup dengan saya. Sepertinya kita berada dalam masalah. Modo telah membuat peraturan dengan sangat jelas sekarang. Hanya satu orang dari setiap tim yang dapat dipilih, dan orang yang dapat masuk haruslah orang terkuat di tim tersebut. Jika mereka cukup beruntung untuk tidak tergabung dalam grup di ranah kuasi Xuanhun, mereka mungkin masih memiliki harapan untuk masuk 5 besar dan berpartisipasi dalam kompetisi tengah lapangan, namun kini semua keinginan mereka menjadi kenyataan. Haha, katak di dalam sumur itu sebenarnya masuk ke dalam kelompok yang sama dengan tuan mudaku. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau ke orang pembawa sialmu. Dan ketika dia melihat Yi Chen berada di tim yang sama dengan Liu Yi di penghalang, kata petugas itu mulai mencibir dengan keras. Mendengar ini, ekspresi Yilin dan yang lainnya berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Yi Chen memiliki tingkat budidaya jiwa yang kuasi misterius, Liu Yike juga memiliki tingkat budidaya jiwa yang kuasi misterius. Selain itu, pihak lain adalah seorang jenius yang dilatih oleh Kekaisaran Feng Ying, jadi Yilin dan yang lainnya, yang sangat percaya pada Yi Chen, mau tidak mau mulai khawatir saat ini. Percayalah pada Chen Er, seharusnya tidak ada masalah. Yi Siking mengepalkan tangannya sedikit. Liu Yi sepertinya merasakan ada seseorang yang memperhatikannya saat ini, jadi dia menoleh dan melihat ke arah Yi Chen. Ketika dia menyadari itu adalah dia mendengus dingin. Entah kenapa, tapi dia juga merasa seperti itu. Orang di depannya memberinya perasaan deja vu, dan itu juga membuatnya merasa sangat jijik. Saat kamu ingin mencuri cairan peri hijau, kamu menunjukkan kekuatan yang bagus. Kuharap kamu bisa mengalahkan lawanmu dengan lancar. Coba saya lihat apakah kamu sudah meningkat. Kata-kata seperti itu terdengar dari hati Yi Chen. Sudut mulutnya melengkung, lalu dia menarik pandangannya dan mulai memeriksa siapa lagi yang ada di grup bersamanya. Fei Yu. Segera, Yi Chen menemukan seorang kenalan di kelompok yang sama dengannya, itu adalah Fei Yu. Saudara Yi Chen, aku tidak menyangka kamu satu kelompok denganku. Sepertinya kita berada di perahu yang sama. Fei Yu juga melihat Yi Chen dan berjalan dengan cepat, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga menemukan bahwa Liu Yi berada di kelompok yang sama dengannya. Fei Yu, yang mengetahui kesenjangan antara keduanya, tidak lagi memiliki harapan untuk masa depannya. Orang-orang akan selalu mengalami masa-masa sial. Mungkin mereka akan dibasmi oleh orang lain di tengah jalan, atau mereka mungkin bertemu dengan orang kuat yang menyembunyikan kultivasi mereka. Lebih baik bersikap optimis. Tanpa terus berdebat, Yi Chen melihat ke kelompok lain dan menemukan bahwa Nuo Di Qintian berada dalam satu kelompok. Kelompok kedua terdiri dari Zhong Yi dan Wei Na. Kelompok ketiga terdiri dari Aotian, dan kelompok keempat terdiri dari Xiangdi. Aotian dan yang lainnya benar-benar beruntung. Sayang sekali karakterku terpilih satu grup dengan orang mesum itu. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Menurut pelantikannya, di antara ketiga kelompok, tidak ada satupun yang memiliki kultivasi yang sangat kuat. Jika mereka menanganinya dengan hati-hati, mereka masih memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Semua tim sudah ditentukan. Sekarang lawan ditentukan dengan cara pengundian. Jika setiap kelompok anggota mengambil jumlah undian yang sama, mereka akan membentuk kelompok dan bertarung untuk menentukan pemenangnya.
Pemenangnya bisa masuk ke babak kedua, kompetisi. Melihat ke arah anggota yang berpartisipasi, Modo meneriakkan kata-kata ini, dan kemudian melambaikan tangannya dengan lembut, dan 5 orang muda yang mengenakan kostum Kyongman, masing-masing memegang sebuah kotak, berjalan ke arah mereka. Ayo kita undian. Aku hanya berharap aku tidak bertemu orang mesum itu secepat ini, sehingga aku bisa mengalahkan beberapa orang lagi dan membuat diriku lebih kuat. Fei Yu menggosok tangannya dan kemudian memimpin undian. Nomor 1. Setelah mendapatkan undiannya, Fei Yu meneriakkan nomor di atasnya, lalu berjalan menuju Yi Chen dan berkata, Saudara Yi Chen, jangan dapatkan nomor 1. Jika kita menjadi lawan, itu akan menjadi lelucon. Jangan khawatir, karakterku tidak akan lebih buruk dari karaktermu. Yi Chen mengangkat bahu, berjalan maju dengan cepat, dan dengan santai mengeluarkan tanda dari kotak. Bagaimana? Berapa nomornya? Fei Yu maju ke depan dan menatap Yi Chen dengan mata gugup. Nomor 6. Yi Chen membuka telapak tangannya, dan angka 6 besar muncul di depan matanya, yang segera membuat Fei Yu menghela nafas lega. Saya baru tahu bahwa nomor Liu Yi adalah 9. Kita tidak perlu melawannya untuk saat ini. Fei Yu terus berkata dengan penuh semangat. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, lalu mereka berdua tidak banyak bicara, mereka masing-masing berjalan menuju kejauhan dan mulai mencari platform kompetisi yang sesuai dengan nomor tersebut. Ada banyak tahapan kompetisi di sini, dan mudah bagi Yi Chen untuk menemukannya. Ketika dia menemukan tahap kompetisi nomor 6, dia menemukan bahwa sudah ada kontestan dengan kostum Kyongman, menatapnya dengan tangan di belakang tangan. Apakah kamu menggambar nomor 6? Kemampuan persepsinya sangat kuat. Setelah melihat mata Yi Chen mengukurnya, dan bahkan menoleh dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Ini sangat keren. Suara seperti ini terdengar di dalam hatinya, dan kemudian Yi Chen tidak berbicara omong kosong padanya, dia membanting kaki kanannya ke tanah, dan tubuhnya dengan cepat naik ke udara dan mendarat di panggung kompetisi. Pegang namamu, aku, Hao Yu, tidak akan membasmi orang tanpa nama. Pemuda itu memandang Yi Chen dengan mata bangga dan mengatakan sesuatu seperti ini. Sebagai murid Kyongman, meskipun kekuatan mereka tidak sebaik banyak kultivator, pendukung mereka sangat tangguh. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang mereka hadapi, mereka tetap menjaga penampilan dan secara alami memandang rendah anggota keluarga kecil seperti Yi Chen. Kalau kamu tahu namaku, kamu akan merasa malu jika mendengarnya di kehidupan selanjutnya. Demi kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kamu patuh dan jangan terlalu banyak bertanya. Menghadapi seseorang yang lebih agresif dari dirinya, mustahil bagi Yi Chen untuk tidak melawan. Melalui induksi, dia menemukan bahwa anggota Kyongman bernama Hao Yu di depannya hanya memiliki alam jiwa kuning dan bukan tandingannya. Seorang anggota keluarga kecil berani berteriak di depanku. Mari kita lihat apakah aku tidak membelahmu menjadi dua saat kompetisi dimulai. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang lebih sombong darinya. Hao Yu sangat marah. Dia menyentuh cincin penyimpanan dan mengeluarkan pedang panjang. Tubuhnya bergetar dan kekuatan jiwa melonjak keluar dari tubuhnya. Melihat ini, Yi Chen tidak bergerak atau mengeluarkan senjatanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung, menutup matanya dan mulai berkonsentrasi. Hao Yu sangat marah karena dibenci oleh lawannya, tapi dia tidak terus berteriak dan mendengus dingin di dalam hatinya. Para pemain lainnya sudah menemukan jalan menuju babak kompetisi, masing-masing menatap lawannya dengan tatapan tajam. Suasana di lapangan menjadi sangat mencekam dan hampir pecah. Tapi Yi Chen tidak bergerak apapun, diam-diam menunggu permainan dimulai. Semuanya siap, ronde pertama dimulai. Segera, teriakan lembut terdengar dari udara dan bergema di ruang ini. Fiuh. Pada saat ini, Yi Chen perlahan membuka matanya, dan dua sinar cahaya tajam menembus matanya. Selama saya bisa mendapat tempat pertama di tim ini, saya bisa dipilih menjadi talenta kunci untuk berlatih. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menghentikan saya. Hao Yu yang berdiri di hadapan Yi Chen mengeluarkan raungan marah pada saat ini, dan kemudian pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat. Dia membanting kaki kanannya ke tanah dan bergegas menuju Yi Chen dengan suara menerobos udara. Datang! Keterampilan jiwa inferior kelas 5 sangat marah. Dia sangat cepat. Ketika dia sampai di depan Yi Chen, dia berteriak, dan kemudian mengacungkan senjata di tangannya dengan suara menembus udara. Peng pada saat ini, kekuatan jiwa yang kuat keluar dari pedangnya, memadatkan binatang ajaib dan menyerang ke arah Yi Chen. Lebih baik tidak mengakhiri pertempuran begitu cepat, karena itu akan menarik perhatian terlalu banyak orang. Suara seperti ini terdengar di hati Yi Chen, lalu dia memutar pinggangnya dengan tajam dan menghindarinya ke kiri.
Meski bisa dengan mudah menghindarinya, aksi menghindar Yi Chen terlihat sangat berbahaya demi menciptakan efek yang lebih baik. Kamu bisa menghindari seranganku sekali, tapi aku akan lihat berapa lama kamu bisa menghindarinya. Lawan sebenarnya menghindari serangan itu, yang mengejutkan Hao Yu, tapi dia masih mencibir, dan kemudian menikam Yi Chen dengan pedang lagi. Wah, pada saat ini, Yi Chen dengan cepat menyentuh cincin penyimpanan, dan perangkat bintang 1 dan dis bintang 1 muncul di tangannya. Perisai. Perangkat pola kontrol diukir dengan cepat, dan sinar cahaya dipancarkan dari pelat pola, dan kemudian garis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan cepat, membentuk perisai pertahanan di depan tubuh. Boom, aku mencintaimu saat ini, serangan Hao Yu juga jatuh pada perisai Yi Chen, suara memekakkan telinga menyebar ke segala arah, dan kemudian perisai yang dipadatkan oleh Yi Chen tiba-tiba hancur. Untuk sesaat, dia ternyata adalah penilai sihir. Ketika dia melihat metode pertahanan yang digunakan oleh Yi Chen, Hao Yu sangat terkejut, dan di saat yang sama, ekspresi dingin di wajahnya menjadi lebih buruk. Jika kamu ingin menang melawanku, kamu harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata. Ini saja tidak cukup. Yi Chen mengangkat bahu, terlihat sangat santai dan berkata, "Huff, meskipun kamu seorang penilai sihir, kamu sebenarnya menggunakan alat yang begitu dingin. Menurutku kamu tidak memiliki banyak kekuatan, jadi sebaiknya kamu mati saja," teriak Hao Yu dingin, lalu dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyuntikkan itu menjadi pedang panjang. Di antaranya, gelombang kekuatan menyebar ke segala arah. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 teknik pedang angin dan api. Setelah dengan cepat memadatkan keterampilan jiwa, Hao Yu mengeluarkan teriakan seperti ini, dan kemudian mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan kekuatan jiwa yang menakutkan memadatkan binatang ajaib ke arah Yi Chen datang dengan membawa dampak. Kekuatan mengerikan datang, tetapi Yi Chen tidak merasa gugup. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak kultivator telah menyelesaikan pertempuran. Warna aneh muncul di matanya. Pertempuran sudah berakhir sekarang, jadi tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Kata-kata seperti itu terngiang di hatinya, dan kemudian dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Pertarungan di arena seni bela diri lainnya sangat sengit. Anggota kekuatan utama yang mengawasi di bawah gunung semuanya fokus pada yang lain, jadi tidak ada yang memperhatikan situasi pertempuran di pihak Yi Chen. Selain itu, di banyak kompetisi, banyak terjadi pembasmian instan, sehingga banyak kultivator yang telah menang dan turun dari platform seni bela diri untuk mempersiapkan putaran kedua. Hah, setelah melihat situasi seperti itu, Yi Chen merasa jauh lebih lega. Melihat energi yang datang dari depan, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian dia dengan cepat mengukir garis, dan cahaya menyilaukan berkedip dari pelat pola. Jika bukan karena menyembunyikan kekuatannya sendiri, Yi Chen tidak akan menggunakan cermin ajaib untuk bertarung. Dia hanya bisa naik dan membasminya dengan satu gerakan, jadi dia tidak perlu berusaha keras. Teknik pertarungan roh superior kelas 5, harimau mengamuk. Garis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pelat pola, dan binatang ibel dengan taring dan cakar terbentuk di depan Yi Chen. Lalu dia mengeluarkan minuman ringan, membentuk segel dengan tangannya dan menyerang ke depan. Raungan-raungan binatang keluar dari mulut monster itu, lalu tiba-tiba ia melesat ke depan dan melesat ke depan dengan angin kencang. Ledakan. Meskipun Yi Chen menekan kultivasinya, kekuatan energi yang dia keluarkan masih tidak sebanding dengan Hao Yu. Ketika kedua energi itu bertabrakan, energi yang dilepaskan oleh Hao Yu terkoyak, dan Yi Chen melepaskannya energi terus berlanjut dan terus menyusulnya. Bagaimana mungkin, teknik pertarungan roh yang dia gunakan ternyata bisa mematahkan seranganku dengan mudah. Kata-kata yang tidak bisa dipercaya keluar dari mulut Hao Yu, tapi dia dengan cepat bereaksi. Pedang panjang itu berputar dengan kekuatan jiwa yang kuat, menyala seperti nyala api. Kemudian dia dengan cepat menggunakan pedang panjang itu untuk memblokirnya di depannya, berharap untuk memblokirnya. Boom, tapi serangan Yi Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat tabrakan, dia merasakan kekuatan yang mendominasi datang dan menjatuhkannya. Puff, selama proses terbang terbalik, Hao Yu memuntahkan seteguk darah, dan kemudian jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat kertas, dan dia menatap Yi Chen dengan mata suram. Ada aturan yang jelas untuk kompetisi ini, jika dia kalah dari platform seni bela diri, dia akan dianggap kalah. Sekarang dia telah kehilangan kualifikasi untuk terus bersaing dengan Yi Chen. Tim 5, No. 6, Yi Chen menang. Seorang anggota Kyongmen yang memegang buku kecil memandang Yi Chen dengan tatapan aneh di matanya, lalu melihat informasi yang tercatat di buku kecil itu, dan meneriakkan sesuatu seperti ini jika aku tidak menerimanya, dia pasti menggunakan cara-cara tercela. Bagaimana aku bisa kalah darinya?
Hao Yu tidak bisa menerima hasil ini dan berteriak keras. Namun, tidak ada yang memperhatikannya, dan Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa melihatnya, dia menyingkirkan senjata pola dan pelat pola dan melompat langsung dari platform seni bela diri. Tuan, dia berhasil melewati babak pertama. Yilin dan yang lainnya mengetahui kekuatan Yi Chen dengan sangat baik. Sangat diharapkan bahwa dia bisa menang, tetapi ekspektasi dan hasil adalah dua hal yang berbeda, jadi mereka masih sangat senang. Apakah itu Yi Chen yang menyia-nyiakan tangan kosong hari itu? Dia bisa mengalahkan murid-murid yang dilatih oleh Kyongman. Sepertinya dia masih memiliki sedikit peluang. Meskipun dia telah menekan kekuatannya, kemenangan Yi Chen masih menarik banyak perhatian, dan mereka semua berkata, sayang sekali, jika dia berada di grup lain, dia akan memiliki peluang untuk masuk ke 5 besar, tapi sekarang dia satu grup dengan Liu Yi itu. Saya pikir dia tidak punya harapan untuk masuk, memalingkan muka dan melihat ke arah Liu Yi, yang mengakhiri pertempuran lebih awal. Yang pertama menyelesaikan pertarungan, kecepatannya cukup bagus. Yi Chen kembali ke tim kelima dan langsung melihat Liu Yi yang telah menyelesaikan pertarungan. Menurut budidaya alam kuasi Xuan Hunnya, Yi Chen tidak terkejut bisa menang dengan kecepatan begitu cepat melawan alam jiwa kuning ini, jadi dia dengan cepat menarik pandangannya dan berdiri di belakang tim. Sial, ini sangat sulit untuk dihadapi. Aku menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saat ini, Fei Yu datang dari kejauhan sambil mengumpat, dan pakaiannya terlihat sangat berantakan. Saudara Fei Yu sepertinya berjalan dengan baik. Pertarungan berakhir begitu cepat. Melihatnya, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Aku tidak menyangka kakak Yi Chen bisa secepat itu. Aku tidak bisa membandingkannya denganmu. Fei Yu mendengar suara itu dan menggelengkan kepalanya ketika dia menemukan bahwa Yi Chen masih terlihat tenang dan sepertinya dia tidak pergi melalui pertarungan yang sengit sekali. Untung saja aku bertemu dengan pria lemah, kata Yi Chen dengan kerendahan hati yang langka. Apa katamu, Hao Yu, yang baru saja dikalahkan oleh Yi Chen, berdiri tidak jauh dari situ, dan Yi Chen kebetulan mendengar apa yang dia katakan, dan dia berteriak dengan wajah dingin. Hei, saudara Yi Chen, apakah itu lawanmu barusan? Memalingkan kepalanya untuk melihat ke sana, Fei Yu bisa menebak sesuatu dari ekspresinya, dan dia berpura-pura tersenyum. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, tetapi mengabaikan jenderalnya yang kalah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, pura-pura tidak mendengar. Hao Yu, kamu mengakhiri pertempuran begitu cepat dan maju. Pada saat ini, beberapa anak muda yang mengenakan kostum Kyongman perlahan datang dari kejauhan dan berkata, Saudara Tiger Wing. Ketika dia melihat kemunculan orang itu datang, wajah Hao Yu terlihat sedikit jelek, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih, dan kemudian menoleh untuk melihat Yi Chen dengan mata enggan. Anda bisa menebak hasilnya dari penampilannya yang tak berdaya. Hu Yi menoleh untuk melihat Yi Chen. Ketika dia menyadari penampilan Yi Chen, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, itu kamu. Mendengar ini, Yi Chen juga menoleh ke arahnya dan menemukan bahwa Hu Yi adalah pemuda yang bertanggung jawab atas ketertiban di kota Pingyuan hari itu. Dialah yang menerima suap dari Sekte King Huo dan mempersulit Yi Chen dan yang lainnya. Saya tidak menyangka ada anggota keluarga kecil yang berhasil memasuki babak pertama. Saya rasa Anda juga beruntung. Saya harap Anda tidak bertemu dengan saya, jika tidak mari kita lihat bagaimana saya memberi Anda pelajaran. Hu Yi itu jelas mengenali Yi Chen, dan memandang Yi Chen dengan tatapan penuh penghinaan, lalu mengatakan sesuatu seperti ini. Murid Kyongman yang berdiri di sampingnya juga memandang Yi Chen dengan mata yang sangat tidak ramah saat ini. Kalau begitu aku harap kamu punya kesempatan untuk mengalahkanku. Aku ingin melihat berapa lama kungfu kucing berkaki tigamu bisa bertahan di bawah tanganku. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Mendengar kalimat ini, Hu Yi dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka anggota keluarga kecil di depan mereka ini akan begitu sombong. Kuharap aku bisa beruntung dan menjalani hidup yang lebih sulit, tapi jangan kalah terlalu dini, agar aku bisa mengambil nyawamu secara pribadi. Dia tidak mengindahkan kata-katanya sama sekali. Yi Chen melambaikan tangannya di depannya, seolah-olah dia sedang memukul lalat, yang membuat Hu Yi dan yang lainnya gatal terserah dia, beri pelajaran pada yang terakhir. Mereka yang terbaik di bidang yang sama berkompetisi dengan sangat cepat, dan kontestan yang lebih lambat juga mengalahkan lawan mereka saat ini. Saya telah berlatih keras selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak berharap untuk berhenti di sini. Saya tidak mau menerimanya. Kata-kata seperti itu terdengar di udara. Para kultivator yang gagal itu pergi dengan sedih dari arah datangnya pemandangan yang awalnya tampak ramai, kini menjadi luas.
Awalnya ada 2.000 orang di sini. Setelah putaran pertarungan tadi, jumlahnya berkurang setengahnya. Sekarang hanya tersisa 1.000 orang, dan kebanyakan dari mereka adalah murid Kyongman. Meskipun murid-murid yang dilatih oleh Kyongman ini tidak terdaftar sebagai talenta utama untuk pelatihan, mereka masih sedikit lebih kuat daripada para jenius dari keluarga kecil. Yi Chen bergumam pelan saat matanya menyapu para kultivator yang hadir. Kompetisi putaran pertama sudah selesai. Bersiaplah untuk memasuki putaran kedua. Ayo undian sekarang. Setelah semua kontestan selesai bertarung, Modo melirik semua yang hadir dan berteriak. Putaran kedua akhirnya akan dimulai. Fei Yu menggosok tangannya, lalu dengan cepat bergegas ke depan untuk mengambil undian terlebih dahulu. Haha, aku nomor 1. 1 adalah nomor keberuntunganku. Tolong dewa beri aku pemula. Fei Yu tertawa terbahak-bahak setelah mendapatkan lotre. No, 1. Tetapi pada saat ini, Liu Yi melangkah maju untuk menarik undian. Setelah mendapatkan nomor teleponnya, dia melirik Fei Yu dan mengatakan sesuatu seperti ini. Aku tidak akan seberuntung itu, kan? Bertemu denganmu secepat ini. Fei Yu tertegun, dan kemudian wajahnya menjadi sangat jelek. Saudara Fei Yu, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengannya, cepat atau lambat. Yi Chen menepuk pundaknya, lalu melangkah maju untuk menarik undian. Kali ini dia mendapat nomor 9, dan lawannya masih menjadi murid Kyongman. Terlepas dari apakah dia murid Kyongman atau bukan, tidak ada ancaman bagi Yi Chen pada tahap ini. Dengan ekspresi santai di wajahnya, dia berdiri dan melompat ke panggung kompetisi. Semua kontestan telah menemukan lawannya dan saling menatap dengan semangat juang yang tinggi. Tapi Fei Yu berbeda. Saat ini, dia menatap Liu Yi dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia terlihat sangat dekaden, yang membuat Yi Chen, yang tidak jauh darinya, ingin tertawa sepanjang waktu, karena itu sangat lucu. Hei, bisakah kamu lebih serius? Melihat tatapan acuh tak acuh Yi Chen, menatap orang lain sepanjang waktu, lawannya menjadi sedikit tidak senang, merasa dihina di dalam hatinya, dan menangis seperti ini. Setelah diingatkan, Yi Chen mengalihkan perhatiannya ke lawannya, tapi dia masih terlihat ceroboh, yang membuat anggota tersebut sangat tidak senang. Huff, kamu sangat bangga di hadapanku. Saat itu dimulai, mari kita lihat apakah aku tidak membasmimu. Melihat Yi Chen masih terlihat seperti itu, anggota Kyongman merasakan perasaan diremehkan di hatinya, tatapan dingin muncul di matanya, dan dia mengatakan sesuatu seperti ini. Mendengar ini, Yi Chen tidak melakukan gerakan apapun, dengan tangan di belakang punggung, diam-diam menunggu mereka mengumumkan dimulainya permainan. Kompetisi putaran kedua dimulai. Setelah menunggu beberapa saat, kata-kata Modo terdengar di udara. Huff, pada saat ini, para kontestan mengerahkan kekuatan jiwa mereka satu demi satu, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebar kemana-mana. Lawan Yi Chen mendengus dingin dan langsung menyerang. Anggota yang bertarung melawan Yi Chen saat ini memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih kuat daripada Hao Yu sekarang. Dalam beberapa lompatan, dia datang ke depan Yi Chen, dan meninju-tinju Yi Chen dengan suara menembus udara kepala dibombardir. Ada angin kencang di depannya, tetapi wajah Yi Chen masih sangat tenang. Dia menekan kekuatan jiwanya ke alam jiwa kuning, dan pada saat yang sama, dia juga mengubah warna dan memobilisasinya dengan cepat, lalu melintasi miliknya, tangan di depannya untuk memblokirnya. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh anggota Peng itu sangat kejam, Yi Chen dengan mudah memblokirnya. Namun, tindakannya menarik perhatian Yilin. Aneh, warna jiwa yang Tuan Muda tunjukkan kepada kita terakhir kali jelas kuning bercampur oranye, menandakan bahwa dia memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi misterius, tapi kenapa sekarang warna alam jiwa kuning? Yilin dan yang lainnya sangat bingung saat ini. Mungkinkah Yi Chen hanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuning? Hari itu, Chen Er mampu menahan serangan dua alam jiwa kuasi misterius pada saat yang sama, dan akhirnya menang dengan sangat mudah. Terlihat bahwa tingkat kultivasinya sudah pasti berada di alam jiwa kuasi misterius. Kata Yi Siking dengan nada positif. Sepertinya Chen Er telah berlatih selama 2 tahun dan telah mempelajari banyak teknik rahasia. Sekarang aku tidak bisa lagi memahami si kecil itu. Yi Kui menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Chen Er selalu terlihat berbeda dari yang lain sejak dia masih kecil. Apalagi kamu, bahkan aku tidak bisa melihatnya sekarang. Yi Siking juga menggelengkan kepalanya. Namun, mereka tidak banyak bicara dan terus menatap penghalang dan menyaksikan pertarungan Yi Chen. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen terus memblokir serangan lawan. Dari luar, dia selalu dalam keadaan bertahan saat dipukul. Aku bertingkah seolah-olah aku lebih unggul sekarang,
tapi aku tidak menyangka dia begitu ceroboh. Penampilannya membuat lawannya diam-diam senang, dan dia melontarkan komentar yang menghina, lalu mempercepat laju serangannya. Meski begitu, Yi Chen masih mampu memblokirnya dengan mantap. Jika dia tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya, dia akan menjatuhkan lawannya dalam sekejap. Dia menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, tetapi Yi Chen masih bertahan, dan pada saat yang sama, dia mengamati situasi pertempuran di sekitarnya dengan sudut matanya. Setelah beberapa pengamatan, Yi Chen menemukan bahwa Fei Yu telah memilih untuk abstain di awal kompetisi. Bagaimanapun, Liu Yi memiliki tingkat budidaya alam kuasi Xuan Hun. Dia hanya bisa menyerah. Quan Cai adalah yang paling bijaksana. Kasihan sekali. Kalau ditugaskan ke kelompok lain, Fei Yu masih punya harapan untuk maju. Melihat cucunya tersingkir, Mang Zhan berkata tak berdaya. Setelah mendengar kata-katanya, senyuman lega muncul di wajah Kaisar Feng Ying. Dia telah ditekan selama periode waktu ini, tetapi sekarang dia akhirnya mengeluarkan nafas yang tidak sedap. Setelah menang, Liu Yi melompat dari panggung dan kembali ke tempat dia baru saja berdiri. Mengenai kekalahan Fei Yu, saat dia menarik Liu Yi, Yi Chen sudah tahu bahwa akan ada hasil seperti itu, jadi dia tidak terkejut. Zhong Yi sebenarnya bertemu lawan yang lebih kuat darinya. Di panggung kompetisi itu, Yi Chen menemukan bahwa Wei Na bertemu dengan murid Qiongmen yang kuat. Pada akhirnya, sayangnya Wei Na kalah, dan anggota Qiongmen tersebut berhasil memasuki babak selanjutnya. Berbeda dengan Wei Na, Fei Yu dan yang lainnya, Aotian dan yang lainnya berhasil mengalahkan lawannya dan melaju ke babak selanjutnya. Nuo Dikintian memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuasi Xuan, tetapi saudara perempuannya Wei Na hanya memiliki tingkat budidaya alam jiwa kuning, dan dia baru berusia 18 tahun. Sangat normal jika dia tersingkir. Para pembudidaya di kaki gunung mulai berbicara setelah melihat situasi ini, dan Kaisar Noti juga merasa tidak berdaya saat ini. Mereka sudah menghadapi lawan mereka. Sepertinya mereka tidak perlu menunda lebih lama lagi. Setelah melihat situasi ini, Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Apakah menurutmu masih ada peluang untuk kembali sekarang? Lawannya sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Yi Chen, dan segera mengucapkan kata-kata dingin, lalu menginjak tanah dengan kedua kakinya, berdiri, dan melompat dengan tinjunya membawa angin yang menggigit, dan memukul kepala Yi Chen. Peng, tapi begitu dia selesai berbicara, Yi Chen tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pergelangan kakinya. Dalam sekejap, lawannya kehilangan bagian tengahnya dan langsung jatuh ke tanah. Tendangannya terlalu cepat, dan tidak banyak orang yang memperhatikan situasi di sini, sehingga mereka semua mengira member tersebut tidak sengaja terjatuh. Kesempatan bagus. Meskipun dia sudah tahu bahwa akan ada hasil seperti itu, Yi Chen berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian tangan kanannya dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan memukul kepalanya dengan suara menembus udara. Sebelum murid Peng sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya dan segera pingsan. No. 9. Yi Chen Seng. Wasit yang bertanggung jawab mengumumkan hasil sangat terkejut dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Bukankah ini keberuntungan? Lawannya benar-benar tidak berguna. Dia benar-benar jatuh pada saat kritis, memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan. Para kultivator yang menyaksikan pertempuran Yi Chen sangat terkejut saat ini, dan mereka semua berseru panggilan kucing. Jalan, Yi Chen baru saja dikalahkan, jadi mereka tidak mempercayainya. Dia sepertinya akan kalah, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yi Chen menggunakan kekuatan aslinya untuk mengalahkannya. Di bawah tatapan banyak kultivator, Yi Chen melompat dari panggung dengan ekspresi acuh tak acuh dan perlahan berjalan menuju tim. Aku tidak menyangka keberuntunganmu benar-benar bagus, tapi kamu harus bertahan sampai bertemu denganku. Begitu dia kembali ke tim, sebuah cibiran datang dari jauh. Itu adalah sayap harimau canggih. Saya harap Anda tidak kalah terlalu dini. Yi Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian memilih untuk mengabaikannya. Setelah 2 putaran kompetisi, banyak pemain peserta yang menghabiskan banyak energi, sehingga kini mereka punya waktu istirahat. Meski Yi Chen bisa dikatakan hampir tidak memiliki konsumsi, ia tetap berpura-pura berlatih di tempat untuk memulihkan diri. Permainan berlanjut, pada pertandingan berikutnya, Yi Chen tidak menggunakan kultivasi aslinya di setiap pertandingan, dan lawannya semakin dikalahkan secara misterius. Akhirnya, ketika Yi Chen berhasil mengalahkan lawannya yang lain dan kembali ke tempat peristirahatan tim kelima, dia menemukan bahwa jumlah kultivator yang berdiri di sini saat ini, termasuk dia, adalah 6. Anak kecil yang dikenal dari keluarga Yi itu benar-benar berhasil mencapai 6 besar. Ketika mereka melihat situasi ini,
orang-orang kuat yang menyaksikan pertarungan menemukan fakta yang mengejutkan mereka. Dia berjuang sangat keras di setiap pertandingan, tapi pada akhirnya dia menang. Dan pakaiannya masih sangat utuh, dan dia tidak terlihat lelah sama sekali. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Pada saat ini, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia masih menimbulkan kecurigaan di antara para kultivator, dan mereka mulai mendiskusikannya satu demi satu. Liu Yi juga menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen saat ini, matanya sedikit menyipit, dan dua sinar cahaya tajam bersinar, seolah dia ingin melihat melalui Yi Chen. Di masa lalu, penampilannya akan membuat hati Yi Chen merinding, tapi sekarang itu tidak berpengaruh padanya. Dia melirik ke arahnya dan kemudian dengan tenang kembali ke tempat peristirahatannya semula. Melihat ini, mata Liu Yi membeku, tetapi dia dengan cepat menarik kembali penampilannya dan kembali ke penampilan aslinya. Sungguh mengejutkan kamu bisa mencapai 6 besar. Hu Yi termasuk di antara tim. Yi Chen tidak mengatakan apa-apa lagi atau menjawab, dia hanya memilih untuk mengabaikannya. Dia tidak terlalu suka berbicara omong kosong. Jika ada kesempatan, dia hanya akan memukulnya. Mampu menonjol dari puluhan ribu kontestan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda adalah yang terbaik di generasi Anda. Selamat masuk 6 besar masing-masing tim, namun persaingan belum usai. Kami hanya memilih satu orang dari masing-masing tim. Jika seorang anggota bergabung dengan Kyongman, selama dia bisa mendapatkan kuota itu, dia bisa menjadi seorang jenius yang dibina oleh Kyongman. Melihat Yi Chen dan yang lainnya, Modo mengatakan sesuatu seperti ini. Mendengar perkataannya, para kontestan yang berhasil masuk 6 besar memiliki tatapan membara di mata mereka. Mereka telah bekerja sangat keras untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan tujuan mereka adalah menjadi jenius yang menjadi fokus Kyongman dalam budidaya, karena Kyongman memiliki latar belakang yang sangat menakutkan mereka, dan yang lebih penting, ada dukungan yang kuat, jadi mereka harus masuk ke dalam kubah apapun yang terjadi. Bagi Yi Chen, talenta kunci sama sekali tidak penting baginya. Tujuan kedatangannya ke sini untuk bersaing adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Qiu Shaoxian, jadi dia harus memasuki lapangan untuk bersaing apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, aku akan menginjakmu dengan keras di depan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah suara tegas terdengar dari hati Yi Chen, dan tinjunya terkepal pada saat ini. Ayo kita undian sekarang, 6 dari 3. Saat ini, minuman ringan Modo terdengar di udara. Mendengar ini, Yi Chen menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya, dan perlahan berjalan menuju tempat pengundian. Dia tidak terburu-buru untuk menggambar, tetapi meminta Liu Yi dan yang lainnya untuk menggambar sebelum dia melangkah maju untuk menggambar. Saya No. 1. Liu Yi melihat nomornya, lalu berdiri dan langsung melompat ke No. 1. Lawanku sebenarnya adalah dia. Di antara anggota tim yang sama, salah satu anggota Kyongman terlihat sangat jelek, lalu berjalan ke atas panggung dengan wajah pucat. Saya nomor 2. Saat ini, suara yang sangat dingin keluar dari mulut seseorang di depan Yi Chen. Kata-katanya memberi Yi Chen perasaan yang sangat aneh. Dia menoleh ke arahnya dan menemukan bahwa orang yang berbicara itu sebenarnya adalah seorang pria muda dengan ciri-ciri yang bagus. Namun, pada usia seperti itu, mengucapkan kata-kata yang sangat serak membuatnya terdengar aneh rasa ketidaktaatan. Meskipun pihak lain tidak mengeluarkan aura apapun, warna aneh melintas di mata Yi Chen. Entah kenapa, ketika dia melihat orang ini, dia merasa bahwa dia jelas tidak sederhana. Sepertinya dia juga menyembunyikan kekuatannya. Yi Chen mengangkat alisnya sedikit, tapi dengan cepat menarik pandangannya. Saya juga nomor 2. Pada saat ini, pemain lain yang maju melihat nomor loterenya dan meneriakkan sesuatu seperti ini. Ayo, pemuda itu meneriakkan kata serak lagi, lalu dia berdiri dan langsung melompat ke tahap kompetisi kedua. Lawannya pun dengan cepat melangkah maju dan memandangnya di panggung kompetisi. Sepertinya kamu sangat tidak beruntung. Saat ini, Hu Yi, yang berdiri tidak jauh dari Yi Chen, meneriakkan kata-kata seperti itu dengan cibiran di wajahnya. Hanya ada 6 nomor di dalam kotak, Liu Yi dan yang lainnya semuanya memiliki lawannya masing-masing. Hanya Yi Chen yang belum menarik undian, jadi lawannya sudah sangat jelas, yaitu Hu Yi. Ayolah nak, aku hanya akan memberimu pelajaran. Sebuah kata mengejek keluar dari mulut Hu Yi, lalu dia berdiri dan melompat ke panggung kompetisi nomor 3, dan mengaitkan tangannya ke arah Yi Chen. Musuh bertemu di jalan sempit. Yi Chen mengangkat bahu. Pihak lain terus memprovokasi dia. Bahkan jika dia seorang Buddha, dia memiliki temperamen. Apalagi Yi Chen, dia berjalan perlahan menuju panggung kompetisi. Namun,
Cara dia bermain kali ini sangat biasa. Ketika dia sampai di tahap terbawah kompetisi, dia mengulurkan tangannya, dan kemudian menggunakan sedikit tenaga untuk naik ke tahap kompetisi. Pertempuran barusan tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwamu. Apakah kamu ingin mengistirahatkan orang yang tidak berguna sepertimu ini? Hu Yi mencibir ketika dia melihat gerakan Yi Chen. Tidak banyak orang tidak berguna yang berbicara omong kosong. Yi Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat tenang dan tenang, yang membuat wajah Hu Yi menjadi lebih dingin. Hu Yi itu juga merupakan pemimpin di antara sesama sekte di level yang sama. Menurutku kejeniusan keluarga Yi kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Ya, dia meraih kemenangan tipis di pertandingan sebelumnya, jadi menurutku dia tidak bisa menang melawan Tiger Wing. Para pembudidaya yang hadir semuanya mulai berbicara saat ini. Apa yang dipikirkan oleh para penggarap luar tidak ada hubungannya dengan Yi Chen. Dia masih mempertahankan pandangan acuh tak acuh, menunggu permainan dimulai. Bersiaplah, 6 lawan 3, permainan dimulai sekarang. Setelah menunggu beberapa saat, teriakan seperti itu tiba-tiba terdengar di udara. Permainan akhirnya dimulai, dan tak lama kemudian terdengar suara pertarungan yang mengerikan, dan wajah lawan Yi Chen, Hu Yi, menjadi ganas saat ini. Orang menyebalkan yang dibesarkan oleh keluarga kecil ternyata berani sombong di hadapanku. Lihat bagaimana aku bisa menghancurkanmu di depan keluargamu. Kutukan kemarahan seperti itu keluar dari mulut Hu Yi, lalu dia menginjakkan kakinya ke tanah dan menyerbu ke arah Yi Chen dengan suara dingin yang menembus udara. Setelah mendengar kutukannya, ekspresi tenang Yi Chen yang awalnya berubah menjadi kejam. Tinjunya terkepal pada saat ini, dan pada saat yang sama kemarahan muncul di hatinya. Matilah, orang menyebalkan. Ketika dia melihat Yi Chen bertingkah seperti ini, Hu Yi mencibir, lalu kaki kanannya terbungkus kekuatan jiwa, dan dia memukul kepala Yi Chen dengan angin kencang. Peng sangat cepat, tetapi ketika dia hendak memukul kepala Yi Chen, yang berdiri diam, tiba-tiba mengambil tindakan, sebuah bayangan melintas, dan lengan kanannya meraihnya dan menyapu kakinya. Saat ini, ekspresi Hu Yi sedikit berubah. Dia merasa kakinya seperti dijepit tang. Bagaimana mungkin? Anak dari keluarga Yi itu sepertinya tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, kan? Dia benar-benar memblokir serangan sayap harimau itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, para penggarap yang berdiri di kaki gunung menyaksikan pertarungan meledak pada saat ini, dan mereka semua berkata dengan nada yang luar biasa. Dengan kekuatan fisik saja, dia menghentikan serangan dari alam jiwa kuning. Dengan kekuatan fisik sebesar itu, mungkinkah Yi Chen adalah orang itu? Ketika mereka melihat pemandangan ini, sosok arogan muncul di benak Mang San. Kekuatan fisik orang itu adalah eksistensi paling kuat yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Saya kira itu bukan Tian Yuan. Kekuatan fisiknya lebih kuat dan penampilannya terlalu muda. Tidak mungkin dia bisa memiliki tingkat kultivasi Tian Yuan. Setelah beberapa saat, Ao Sheng menggelengkan kepalanya. Ekspresi Tuan Yi Chen sangat menakutkan saat ini. Tampaknya Hu Yi sedang dalam masalah. Keluarga Yi, yang sangat mengenal Yi Chen, tahu bahwa dia marah ketika mereka melihat ekspresi wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua kultivator memusatkan perhatian mereka pada Yi Chen, sementara lawannya Hu Yi berbicara dengan tidak percaya. Siapa yang kamu sebut orang menyebalkan? Mata Yi Chen tidak menunjukkan emosi. Dia menatap Hu Yi dengan cermat dan mengatakan sesuatu yang dingin dan dingin pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat tatapan seperti itu, Hu Yi merasakan hatinya bergetar dan merasakan perasaan yang menyeramkan, namun dia masih mengumpulkan keberanian, memasang ekspresi garang, dan berkata maksudku, kamu orang menyebalkan, apa yang bisa kamu lakukan? Bagus sekali. Setelah mendengar kata-katanya, sudut mulut Yi Chen melengkung, dan kemudian tatapan kejam muncul di matanya. Tubuhnya berayun dengan keras, dan siku kanannya mengenai dagu Hu Yi dengan suara pecah. Peng terdengar suara tumpul, sayap harimau tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, dan langsung dikirim terbang oleh siku Yi Chen. Kekuatan fisiknya sangat kuat, bagaimana mungkin? Hu Yi terjatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, meneriakkan kata-kata seperti itu, dan rasa sakit yang menusuk di rahangnya juga membuatnya merasa ngeri. Awalnya aku ingin memberimu waktu yang menyenangkan, tapi karena kamu sangat suka bermain, aku akan bermain denganmu. Yi Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, lalu tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, tidak hanya Hu Yi, tetapi juga hati para penggarap yang menonton mendengar kata-kata seperti itu, karena kecepatan Yi Chen sangat luar biasa, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Hu Yi merasakan perasaan yang sangat tidak puas di dalam hatinya.
Dia menahan rasa sakit yang parah dan berdiri dari tanah. Kemudian dia melihat sekeliling dengan mata serius, tetapi masih tidak menemukan tanda-tanda Yi Chen. Di kepalamu. Pada saat ini, pengingat acuh tak acuh terdengar dari atas kepala Hui, dan kemudian suara siulan angin terdengar dari belakang. Ups, dia tidak menyangka Yi Chen berada di atas kepalanya. Hui terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi, mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengembun di tinjunya, dan kemudian menyerang dengan angin bersiul. Suara peng keluar, dan kedua sosok itu bertabrakan satu sama lain, tetapi pada saat ini, Hui merasakan sakit yang parah di lengannya, dan kemudian terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Puff, selama proses terbang terbalik, Hui memuntahkan seteguk darah merah, namun ia menemukan masalah yang lebih serius, karena ia akan tersingkir dari ring kompetisi. Tidak, bagaimana aku bisa kalah? Aku tidak bisa kalah. Jika dia terjatuh, itu sama saja dengan kalah. Saya tidak menyangka pertempuran ini akan berakhir begitu cepat. Yi Chen tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kecepatannya juga sangat menakutkan. Ups, tapi ketika semua orang berpikir bahwa Yi Chen telah menghentikan serangannya, sebuah adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Tubuh Yi Chen bergetar dan dia menghilang lagi sambil menyeret bayangannya. Apakah menurutmu kalah itu mudah? Yang mengejutkan semua orang, Yi Chen dengan cepat mengambil tindakan, meraih kaki sayap harimau, dan langsung menariknya kembali. Tidak ada yang bisa menghina keluargaku, tidak terkecuali kamu. Disebut orang menyebalkan, kemarahan di hati Yi Chen tersulut, dan dia mengeluarkan minuman ringan. Dengan kekuatan yang kuat di lengannya, dia mengangkat tubuh bersayap harimau itu, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Peng, terdengar suara tumpul, dan retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform kompetisi tumbukan. Dapat dilihat betapa kuatnya dampaknya. Sayap harimau terasa pusing saat ini, dan semua tulang di tubuhnya tampak umumnya, kata-kata yang keluar dari mulut sangatlah menyakitkan. Pada saat ini, matanya telah benar-benar kehilangan rasa jijik dan cemoohan, dan dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sampah keluarga kecil di matanya bisa begitu kejam. Peng! Dia tidak berniat melepaskannya. Di bawah tatapan ngeri Hui, Yi Chen langsung mengangkat tinjunya dan meninju wajah Hui satu demi satu. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya tinjunya yang terlihat di udara. Pukulan ini mengenai daging, menyebabkan Hui menderita kesakitan yang luar biasa. Dia dipukuli hingga pusing, hidungnya hitam dan matanya bengkak. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan dan terus berteriak. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Ayo tunjukkan padaku betapa sombongnya kamu sekarang. Setelah Yi Chen melancarkan serangkaian serangan, dia merasa lega dan mengucapkan kata-kata yang kejam. Meskipun dia adalah seorang kultivator alam jiwa kuning, Hui sudah terluka parah saat ini. Dia hanya bisa menghirup udara tetapi tidak keluar, tapi dia menatap Yi Chen dengan tatapan tegas. Bukankah itu hanya kekuatan fisik dan kecepatan? Saya adalah murid Qiongmen. Beraninya kamu, orang menyebalkan, membasmi saya. Meskipun hatinya penuh dengan keterkejutan, Hui masih sangat tegar dan memintanya untuk menundukkan kepalanya kepada salah satu anggota keluarga kecil. Gah! Setelah mendengar kata-kata itu, mata Yi Chen bersinar dengan niat membasmi yang ganas, dan tinjunya mengepal dalam sekejap, mengeluarkan dua suara yang keras. Karena kamu ingin mati, maka aku, Yi Chen, akan membantumu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tinju Yi Chen dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang menakutkan. Ya dewa, apakah dia benar-benar akan membasminya? Meskipun ini adalah kompetisi, dia adalah murid Qiongmen. Jutaan kultivator yang menonton kompetisi semuanya mengucapkan kata-kata terkejut saat ini. Niat membasmi yang dikeluarkan oleh Yi Chen saat ini sangat kuat dan tegas. Ini adalah niat membasmi yang dia miliki setelah 2 tahun pelatihan hidup dan mati, dan momentumnya dapat dibandingkan dengan bunga rumah kaca seperti Tiger Wing. Oleh karena itu, pada saat ini, wajah Hui menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, tetapi dia masih berteriak dengan kaku, jika kamu orang menyebalkan berani membasmiku, Qiongmen tidak akan membiarkanmu pergi. Ini adalah kompetisi, dan ada risiko yang melekat. Bahkan jika aku membasmimu, aku tidak memiliki tanggung jawab apapun. Dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen, dan kemudian tinjunya mengenai dantiannya dengan suara pecah melalui udara. Tidak, Hui tidak pernah berpikir bahwa Yi Chen akan benar-benar mengambil tindakan, dan dia begitu tidak ragu-ragu bahkan matanya melebar dan dia meneriakkan kata-kata seperti itu pada saat yang bersamaan. Dia benar-benar mengambil tindakan. Ini sangat gila. Bahkan statusnya sebagai murid Qiongmen tidak dapat menghalanginya. Banyak kekuatan yang mengawasi di kaki gunung sangat terkejut saat ini dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri.
Kecepatan dan kekuatan, ditambah dengan metode kejam sekarang, sangat mirip. Berbeda dengan para pembudidaya itu, Mang Zhan dan yang lainnya melihat sosok Yi Chen, mata mereka bersinar dengan warna yang aneh. Meskipun terlihat sangat mirip dengan Tianyuan itu, Yi Chen masih sedikit lebih rendah. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Tianyuan itu. Namun, ketika Mang Zhan dan yang lainnya mengatakan ini, mereka membuang muka. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yi Chen sebenarnya adalah Tianyuan, tetapi dia hanya menyembunyikan kekuatannya sekarang. Berhenti. Pada saat ini, Modo, yang bertanggung jawab atas wasit, juga bereaksi dan mengeluarkan teriakan seperti ini, yang sampai ke telinga semua orang yang hadir. Sebagai hakim, dia sebenarnya tidak bisa berpartisipasi dalam pertarungan sama sekali, dia juga tidak bisa menghentikan pertarungan sesuka hati, tapi orang yang akan dibasmi oleh Yi Chen adalah murid Qiongmen orang-orang, lalu sungguh sebuah tamparan di wajah. Selain itu, dia tidak dapat melanjutkan kasus ini karena wajahnya, jadi dia keluar untuk menghentikannya. Saya mendengar bahwa tidak ada orang menyebalkan. Penatua Modo menyuruh Anda berhenti. Pada saat ini, Hui akhirnya tersadar karena terkejut dan meneriakkan kata-kata kasar pada Yi Chen. Meskipun Peng sudah mendengarnya, Yi Chen tidak berniat berhenti sama sekali, malah kecepatannya meningkat beberapa menit, dan langsung mengenai dantian Hui, mengeluarkan suara yang membosankan. Tidak, pukulan ini sangat menakutkan. Mulut Hui terbuka dalam bentuk O saat ini, matanya melebar, dipenuhi ketakutan. Retak dan pada saat ini, suara pecah seperti kaca datang dari dantian Hui, dan kemudian kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari jiwa binatangnya dan menghilang di udara. Pada saat ini, aura asli Hui dari alam jiwa kuning benar-benar terdiam pada saat ini, menjadi seperti orang biasa. Kamu benar-benar menghancurkan jiwa binatangku. Kamu benar-benar menghancurkan jiwa binatangku. Setelah merasakan situasinya sendiri, Hui menatap Yi Chen dengan cermat dan terus mengucapkan kata-kata ini pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar kejam. Hanya dengan memanggilnya orang menyebalkan, dia benar-benar menghancurkan jiwa binatangnya secara langsung. Para kultivator yang hadir memandang Yi Chen dengan mata ngeri. Jiwa binatang dari seorang kultivator adalah fondasi dari kultivasi, dan dia hanya dapat menerima satu jiwa binatang dalam hidupnya. Sekarang telah dihapuskan, yang berarti perjalanan kultivator Hui telah hancur total. Adapun tindakan Yi Chen, keluarga Yi yang sangat mengenalnya tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, mereka terkejut karena Yi Chen tidak membasmi sayap harimau. Sepertinya setelah 2 tahun pengalaman, Chen Er telah berkembang pesat. Namun, setelah Yi Siking sadar, dia mengelus jenggotnya dan tertawa bahagia. Jika kita langsung membasmi anggota itu, Qiongmen tidak akan terlihat bagus, tapi jika kita langsung menghancurkannya, maka Qiongmen tidak akan mengejarnya. Itu hanya bisa dianggap sebagai kesalahan Chen Er. Selain itu, orang alam jiwa kuning tidak menghormatinya, mereka tidak rugi. Mata Yi Kui juga bersinar terang, dan ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, Yi Siking mengangguk berulang kali, dan mereka juga menebak pikiran Yi Chen. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti sekarang, kenapa kamu tidak berhenti? Pada saat ini, Modo juga turun ke bawah panggung, melihat ke arah Hui yang wajahnya penuh kesakitan, dan kemudian ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, "Maaf, Penatua Modo, saya tidak bisa menahan diri sekarang." Menghadapi pertanyaannya, Yi Chen bertindak sangat polos dan mengatakan sesuatu yang penuh ketidakberdayaan. Kamu Modo sangat marah dengan jawaban seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa tangan dan kaki tidak memiliki penglihatan, dan Hui tidak mengaku kalah sekarang, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Alasan mengapa jiwa binatang dihancurkan adalah karena kamu tidak sebaik yang lain. Mulai sekarang, kamu bisa bekerja sebagai orang lain di Qiongmen. Juri juga melangkah maju dan mengatakan sesuatu seperti ini dengan tatapan aneh, lalu melambaikan tangannya, suruh seseorang membawanya turun. Kontes No. 3 Yi Chen menang. Pada saat ini, wasit yang bertugas mengumumkan pengumuman mengangkat suaranya dan meneriakkan kata-kata ini. Orang-orang dari Qiongmen tidak mengejar kasus ini. Anak itu tidak hanya kuat dalam kekuatan, tetapi juga tidak lemah dalam perencanaan sama sekali. Ketika mereka melihat hasil ini, semua orang yang hadir menunjuk ke arah Yi Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak menebak bahwa Yi Chen telah merencanakan untuk menghancurkan dantiannya? Kamu memiliki kekuatan seperti itu pada usia 18 tahun. Dia benar-benar tirani, dan metodenya selalu kejam dan licik. Jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang terkenal. Setelah mendengar komentar dari orang-orang yang hadir, senyuman muncul di wajah Yi Siking dan yang lainnya.
Peng di bawah tatapan semua orang, Yi Chen melompat dari panggung kompetisi dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sebenarnya yang pertama menang. Yi Chen sangat terkejut dengan ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk melihat tahap kompetisi kedua. Peng saat dia melihat ke atas, suara tumpul keluar. Pemuda dengan suara serak itu menendang lawannya menjauh, dan lawannya terjatuh di bawah platform kompetisi. Kompetisi seni bela diri No. 2 Ersuan menang. Ketika dia melihat hasil ini, juri memandang pemuda itu dengan tatapan cemerlang, dan kemudian meneriakkan sesuatu seperti ini. Ersuan. Ketika dia mendengar namanya, Yi Chen bergumam pelan, dan pada saat ini, Ersuan sepertinya merasakan tatapannya dan menoleh untuk melihat ke sini. Dia tidak menyangka bahwa Yi Chen akan menjadi yang pertama menang, yang mengejutkannya, tetapi dia masih dengan bangga menarik pandangannya dan turun dari panggung kompetisi. Kontes No. 1 Liu Yisheng. Pada saat ini, pihak Liu Yi telah menentukan pemenangnya. Dia melompat turun dari platform yang tak tertandingi secara utuh dan segera menemukan Yi Chen dan yang lainnya. Tanpa diduga, Yi Chen dan mereka berdua mengakhiri pertempuran lebih awal darinya. Liu Yi sangat terkejut. Matanya berkilat tajam, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan bangga dan membuang muka. Hasil pertarungan di sini telah keluar, dan tim lain juga telah mengakhiri pertarungan mereka satu demi satu. Pada saat ini, Yi Chen menemukan bahwa Xiang Di, Ao Tian, Nuo Di, Qin Tian, dan Zhong Yi tidak tersingkir dan berhasil memasuki babak ketiga. Akhirnya tinggal 2 pertandingan terakhir. Sekarang masing-masing tim ada 3 orang. Saya tidak tahu metode kompetisi mana yang akan diterapkan. Faktanya, tidak hanya para pembudidaya itu, tetapi Yi Chen dan yang lainnya juga sangat penasaran sekarang, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke arah Modo dan yang lainnya. Tidak mudah untuk masuk 3 besar, karena ada 3 orang, dan kompetisinya hanya membutuhkan 2 orang, jadi dalam kompetisi ini 1 orang akan mendapat bye. Juri kiri dan kanan sepertinya tahu apa yang dipikirkan semua orang, dan bahkan jika jalan. Sampai jumpa. Saat mereka mendengar kata ini, wajah para kontestan dipenuhi dengan kegembiraan. Ada kemungkinan cedera di setiap pertarungan, dan konsumsi setiap pertarungan sangat besar. Jika Anda melewatkan bye, ada banyak manfaatnya. Selain mendapatkan istirahat yang efektif, yang lebih penting adalah jika kedua lawan bertarung sampai mati, yang mendapat bye bisa berhasil melaju meski tanpa bertarung. Semuanya, harap diperhatikan bahwa hanya ada 1 kuota untuk selamat tinggal. Bisa atau tidaknya kalian tergantung pada keberuntungan kalian. Ayo kita mulai lotre sekarang. Di bawah tatapan kaget semua orang, para tetua di kiri dan kanan meneriakkan ini kata-kata. Setelah mendengar perkataannya, para pemain yang berhasil melaju ke 3 besar, kecuali Nuo Di Qin Tian, yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, semua yang lain melangkah maju dengan mata membara, seolah berdoa. Di antara ketiga orang itu, hanya 1 yang bisa mendapat selamat tinggal. Ini ditakdirkan untuk menjadi hasil yang membahagiakan dan menyedihkan bagi sebagian orang. Saya mendapat selamat tinggal, sebuah kata penuh kejutan keluar dari mulut Xiang Di. Para pembudidaya yang hadir semua menoleh untuk melihatnya dengan rasa iri di mata mereka. Aku juga mendapat selamat tinggal. Kali ini, Ao Tian juga meneriakkan hal seperti ini. Saya juga mendapat perpisahan, dan itu bagus sekali. Zhong Yi juga mendapat perpisahan, dan mereka bertiga sangat bersemangat. Saudara Qin Tian, di mana kamu? Dengan kegembiraan di wajah mereka, Zhong Yi dan yang lainnya menoleh untuk melihat ke arah Zhong Yi. No. 1. Nuo Di Qin Tian memanggil nomor tersebut dengan senyuman di wajahnya. Sangat jelas bahwa dia tidak mendapat selamat tinggal, tetapi dia tidak kecewa sama sekali peduli apakah dia mendapat selamat tinggal atau tidak. Mereka semua mendapat selamat tinggal, sepertinya cukup bagus. Setelah melihat situasi mereka, Yi Chen berkata dengan warna aneh berkedip di matanya. Kelompok kelima sudah mulai mengundi. Saat ini, penanggung jawab berteriak dan mulai mendesak. Aku akan pergi dulu. Liu Yi mengatakan ini sambil matanya menyapu Yi Chen dan mereka berdua, dan kemudian dia memimpin dengan melangkah maju untuk menarik undian. No. 1. Sayangnya, dia tidak mendapat ucapan selamat tinggal, tapi dia tidak merasa kecewa dan menatap Yi Chen dan keduanya dengan mata acuh tak acuh. Meskipun Liu Yi tidak mendapat selamat tinggal, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menatap Yi Chen dan Yi Chen dengan mata arogan. Jika tidak terjadi apa-apa, salah satu dari mereka akan menjadi lawannya. Jika dia bisa mendapatkan selamat tinggal, maka Chen Er tidak perlu bertarung sekali lagi dan akan bisa beristirahat sepenuhnya.
Ini adalah kesempatan bagus untuknya. Saat ini, keluarga Yi sangat bersemangat. Mereka hanya tahu bahwa Yi Chen memiliki tingkat budidaya alam kuasi Xuanhun. Mereka tidak mengharapkan dia untuk mengalahkan Liu Yi. Sedikit sia-sia, biarpun dia mendapat bai, pada akhirnya dia akan dikalahkan oleh tuan mudaku. Lebih baik kalah lebih awal daripada kalah nanti. Lebih baik kembali ke tempatmu yang tidak tahu berterima kasih dan jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Petugas itu menoleh untuk melihat ke arah keluarga Yi, matanya penuh dengan penghinaan. Kalimat ini membuat keluarga Yi marah, tapi itu memberi mereka kepercayaan diri yang cukup, jadi Yi Lin dan yang lainnya harus menahan nafas. Aku akan melakukannya dulu. Sejujurnya, menurut kekuatan Yi Chen saat ini, dia tidak terlalu menghargai perpisahan. Di bawah tatapan mereka, Yi Chen datang ke tempat pengundian. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkan tangannya dengan santai, meraih banyak dan kemudian menarik tangannya. Saya tidak tahu lotre apa yang didapat Yi Chen. Zhong Yi dan yang lainnya menoleh untuk melihat Yi Chen dengan rasa ingin tahu di mata mereka saat mereka mengatakan ini. Karakter yang baik membuat perbedaan. Sepertinya aku bisa istirahat di babak ini. Akhirnya, di bawah tatapan mereka, Yi Chen mengatakan ini dengan ringan, lalu membalik telapak tangannya, dan lot itu muncul di depan semua orang. Dia benar-benar mendapat selamat tinggal, bukankah dia seberuntung itu? Setelah melihat tulisan di tanda tangannya, para penggarap yang hadir mulai berdiskusi. Bocah dari keluarga Yi itu menunjukkan kekuatan yang biasa-biasa saja sejak awal kompetisi. Saya tidak menyangka dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu dan menempati posisi kedua tanpa bahaya apapun. Memang benar nasib setiap orang berbeda-beda. Meskipun kekuatan sangat penting, keberuntungan lebih penting. Para kontestan yang tersingkir memandang Yi Chen dengan rasa iri, cemburu, dan kebencian. Yi Chen, perwakilan dari keluarga Yi, mendapat selamat tinggal dalam pertandingan ini. Ersuan dan Liu Yi bersaing. Semua hasil lotre telah keluar, dan mata yang berkuasa menyapu semua orang, dan kemudian mengumumkan dengan keras. Mendengar ini, Liu Yi dan Ersuan saling memandang dengan niat bertarung yang kuat di mata mereka. Liu Yi, yang berada di alam jiwa kuasi misterius, merasakan bahwa lawannya mungkin sangat sulit dan menyembunyikan kekuatannya. Kemarilah, coba saya lihat betapa kuatnya kuda hitam untuk memenangkan kejuaraan. Sebuah kata penuh semangat juang yang kuat keluar dari mulut Ersuan. Hei, Liu Yi tidak banyak bicara padanya, dia dengan ringan menginjak tanah dengan kakinya dan naik ke udara dengan suara siulan angin. Dia juga datang ke panggung kompetisi satu sama lain. Tanpa harus mengikuti kompetisi, Yi Chen terlihat sangat santai, bersandar malas di pohon sambil memandang dua orang di panggung kompetisi dengan tatapan menilai. Faktanya, dia sangat tertarik dengan budidaya Ersuan itu. Pihak lain tidak mengeluarkan aura apapun dan mampu menyembunyikannya dengan baik. Metodenya bisa dikatakan sangat pintar, dan dia mungkin juga pernah mempraktikkan teknik rahasia. Kekaisaran bayangan angin juga memiliki teknik rahasia yang kuat. Aku ingin tahu apakah Liu Yi akan menggunakannya dalam kompetisi. Demikian pula, Yi Chen juga memandang Liu Yi dan bergumam pelan. Panggung kompetisi tempat Nuodi dan Qin Tian duduk tidak terlalu jauh dari Yi Chen. Dia juga menoleh dan melihat ke sana. Yi Chen juga tertarik dengan teknik rahasia yang dimiliki Kekaisaran Noti. Little Warcraft, bisakah kamu mengontrol buku surgawi dan meniru keterampilan jiwa yang mereka lakukan? Pikiran Yi Chen bergerak dan dia menggunakan transmisi suara untuk berkata kepada Little Warcraft. Apakah tuannya ingin meniru keterampilan jiwa yang digunakan oleh orang lain? Setelah mendengar kata-kata Yi Chen, monster kecil itu berbaring dengan malas di atas buku surgawi dan bertanya menggunakan transmisi suara. Semua kekuatan besar memiliki teknik rahasia yang sangat istimewa. Jika mereka dapat disalin, itu akan sangat membantu saya. Jika mereka menggunakannya, apakah ada cara bagi Anda untuk membuat kitab surga menyalinnya? Dan berkata, kitab surga sendiri memiliki kemampuan untuk menyalin, tetapi Yi Chen tidak dapat secara langsung mengontrolnya untuk menyalin. Monster kecil itu bisa dikatakan sebagai roh senjata dari buku surgawi, dan mungkin bisa mengendalikan buku surgawi melaluinya. Ternyata sang master menginginkan skill jiwa orang lain. Ini bukan tidak mungkin, karena saya memang bisa membiarkan kitab surga menyalinnya secara langsung. Namun, level skill jiwa yang bisa ditiru itu terkait dengan kekuatanmu. Karena menyalin akan menghabiskan banyak energiku, jadi aku tidak bisa meniru keterampilan jiwa tingkat lanjut yang berada di luar jangkauan kekuatanku. Monster kecil itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yi Chen. Selama Anda dapat mengontrol penyalinan buku surgawi, akan lebih mudah untuk memperoleh keterampilan jiwa apapun di masa depan.
Senyuman muncul di wajah Yi Chen, tetapi dari kata-kata Little Warcraft, dia juga mengetahui sedikit informasi, yaitu, tingkat keterampilan jiwa yang dapat disalin terkait dengan kekuatannya keterampilan jiwa yang dapat disalin. Pertandingan 3 lawan 2 itu sangat penting. Saya harap Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang saya umumkan dimulainya pertandingan. Sudah dimulai. Pada saat ini, semua pembudidaya memusatkan perhatian mereka pada tahap kompetisi, dan para kontestan juga bertarung bersama dengan sengit pada saat ini. Mata Yi Chen tertuju pada Liu Yi dan Ersuan, dan dia mendengar suara gembira di dalam hatinya. Semakin intens pertarungan, semakin baik. Coba saya lihat seberapa kuat keterampilan rahasia Anda. View tidak mengecewakan Yi Chen. Baik Liu Yi maupun Liu Yi tidak mengatakan banyak omong kosong. Tubuh mereka bergetar hebat, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dengan gila-gilaan. Boom, kedua momentum itu berimbang dan bertabrakan di depannya, suara teredam menyebar ke segala arah, dan ruang di depannya seolah terkoyak, lapis demi lapis. Benar saja, dia berada di alam jiwa kuasi misterius. Ketika dia melihat situasi ini, mata Yi Chen bersinar terang, dan Ersuan memang menyembunyikan kekuatannya. Saya tidak menyangka Ersuan sebenarnya berada di alam jiwa kuasi misterius. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Pasukan yang menyaksikan pertarungan juga mulai berbicara saat ini. Bahkan jika Anda memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi misterius, Anda masih bukan tandingan saya. Meskipun dia sudah mengetahui tingkat kultivasi lawan, Liu Yi masih mempertahankan ekspresi dingin dan arogan ketika dia mengatakan ini. Kalau begitu biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Ersuan mengatakan sesuatu seperti ini dengan suara yang sangat serak, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwanya yang kuat melonjak ke langit seperti nyala api, dan kekuatan tirani menyebar ke segala arah. Sungguh jiwa yang kuat, hanya murid-murid di luar yang begitu kuat. Aku ingin tahu orang mesum macam apa yang akan mereka temui di lingkaran dalam. Kata Yi Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pihak lain telah mengerahkan kekuatan jiwanya, dan Liu Yi tidak mau kalah. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang kuat mengalir di sepanjang meridiannya. Hei, melihat lawannya mengerahkan kekuatan jiwanya, mata Ersuan bersinar dengan tatapan dingin. Kemudian dia tidak membuang waktu, menghentakkan kakinya ke tanah, dan bergegas menuju Liu Yi dengan suara menerobos udara. Dalam beberapa napas, dia tiba di depan Liu Yi, lengannya dibungkus dengan kekuatan jiwa yang menakutkan, dan meluncur ke arahnya dengan suara siulan angin. Perisai kekuatan jiwa. Menghadapi serangannya, Liu Yi tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya untuk memadatkan perisai kekuatan jiwa yang tidak lengkap dan memblokirnya di depannya, berhasil memblokir serangannya. Lawan telah melancarkan serangan. Liu Yi memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tidak mau kalah, dia dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya dan mulai melawan. Teruslah bertarung, semakin intens semakin baik. Yang terbaik adalah menggunakan keterampilan jiwa terkuatmu. Melihat pertarungan yang ganas, Yi Chen terlihat sangat bersemangat, dan kemudian berbalik ke arah Nuo di Qintian. Pada saat ini, Yi Chen menemukan bahwa lawan yang ditemui Nuo di Qintian tidak terlalu kuat. Saat ini, dia dengan mudah mengakhiri pertarungan dan melompat dari panggung kompetisi. Melihat ini, Yi Chen sedikit kecewa. Dia benar-benar ingin melihat keterampilan rahasia seperti apa yang dimiliki Kerajaan Noti. Jika bagus, dia bisa membiarkan monster kecil itu mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menirunya. Namun, Yi Chen tidak berpikir terlalu banyak, dia melihat ke seluruh tim yang tersisa dan menemukan bahwa kontestan yang berkompetisi di atas panggung semuanya berada di ranah jiwa kuning dan tidak ada titik terang sama sekali. Pertarungan semacam itu sama sekali tidak menarik baginya, dan segera dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Liu Yi. Sambil menonton pertempuran itu, dia juga menunggu dengan penuh semangat. Pertarungan di awal hanyalah pertarungan kecil, keduanya terus-menerus menguji satu sama lain. Akhirnya, setelah hampir memahami kekuatan lawan, Liu Yi mulai menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya dengan cepat. Di bawah tekanannya, kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridiannya, mengembun di antara kedua tangannya, dan gelombang yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 5, teknik Tiangang Douyin. Sebuah teriakan keluar dari mulut Liu Yi, dan kemudian tangannya berubah menjadi formula ajaib lain dan menyerang ke depan dengan cepat. Peng, pada saat ini, energi tirani melonjak, terkondensasi bersama untuk membentuk binatang ajaib, diaduk, dan menyerang Ersuan. Dia memang jenius terkuat di Kekaisaran Feng Ying. Meskipun dia menggunakan keterampilan jiwa kelas 5,
kekuatannya sudah sebanding dengan keterampilan jiwa kelas 6. Aku ingin tahu seberapa kuat keterampilan jiwa Ersuan nantinya. Meskipun mereka menonton dari penghalang dan bukan dari tempat kejadian, orang-orang dari kekuatan utama masih bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan itu, jadi mereka mulai berbicara saat ini. Perisai kekuatan jiwa. Tapi di bawah tatapan mereka, Ersuan berteriak, dan kemudian tangannya mulai bergerak, dan kekuatan jiwanya melonjak di depannya untuk membentuk perisai kekuatan jiwa yang tidak lengkap. Boom! Pada saat ini, kekuatan jiwa yang menakutkan berdampak pada perisai kekuatan jiwa, dan suara yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah, tetapi perisai kekuatan jiwa tidak pecah. Jiwa binatang tingkat 8. Ini benar-benar mengejutkan Yi Chen. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia menemukan monster itu di perisai kekuatan jiwa kedua, dengan keterkejutan dan keraguan di wajahnya. Apapun jenis jiwa binatang yang dia terima, ketika dia memadatkan perisai kekuatan jiwa, itu akan berada di posisi tengah, memadatkan penampilan monster itu. Melalui pengamatan, Yi Chen menemukan bahwa monster Ersuan adalah Warcraft tingkat 8. Saya tidak menyangka bahwa yang dia terima adalah jiwa binatang tingkat 8. Saya tidak menyangka akan ada orang jenius seperti itu di gerbang luar Kyongmen kita. Sesuai keputusan wasit, mereka semua sangat terkejut kali ini. Ada ratusan ribu murid di Kyongmen, dan sulit bagi murid biasa untuk menarik perhatian mereka, sehingga mereka memiliki beberapa kejutan selain kecelakaan. Jiwa binatang Liu Yi hanya level 7, sedangkan jiwa binatang Ersuan berada di level 8. Tampaknya bakat kultivasinya lebih kuat dari Liu Yi. Tampaknya siapa yang bisa maju ke tim kelima akan sangat misterius. Saat ini, kekuatan tersebut sedang mendiskusikan siapa di antara mereka berdua yang akan memenangkan kejuaraan terakhir. Tentu saja, meskipun Yi Chen masih di sana, itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan mereka. Lagi pula, untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, Yi Chen telah bermain sangat keras di setiap pertandingan sejak ia memasuki kompetisi. Meskipun kecepatan dan kekuatan fisik yang dia tunjukkan selama pertempuran melawan Tiger Wing mengejutkan kekuatan yang hadir, mereka tetap tidak mempertimbangkannya. Dilihat dari situasinya sekarang, semua orang tahu bahwa kekuatan fisiknya dapat melawan alam jiwa kuning. Tetapi Ersuan dan yang lainnya sama-sama memiliki budidaya alam jiwa kuasisuan. Saat menggunakan kekuatan jiwa, bahkan dengan kekuatan fisik yang kuat, awan mengambang. Tentu saja, apa yang dipikirkan orang lain tidak ada hubungannya dengan Yi Chen saat ini, matanya tertuju pada panggung kompetisi. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ersuan membuatnya sangat terkejut dan bersemangat. Fluktuasi kekuatan jiwa yang dia keluarkan lebih kuat dari Liu Yi. Saya harap dia bisa memaksa Liu Yi untuk menggunakan keterampilan rahasianya, gumam Yi Chen dengan sedikit berita di wajahnya. Keterampilan jiwa inferior kelas 6, Segel Luofu. Liu Yi tidak menyangka bahwa jiwa binatang lawannya satu tingkat lebih tinggi darinya. Setelah melihat situasi ini, dia sangat tidak yakin. Dia mencubit tangannya lagi, memadatkan kekuatan jiwa yang kuat dan menyerang. Jumlah kekuatan jiwa sangat besar, dan mengembun menjadi telapak tangan di depan mereka, dan kemudian bergegas menuju Ersuan dengan angin bersiul. Kali ini, kekuatan keterampilan jiwa yang dikeluarkan oleh Liu Yi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menghadapi situasi ini, mata Ersuan menyipit, dan tubuhnya bergetar, menghancurkan perisai jiwa yang tidak lengkap di depannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, membuat dua gerakan yang sangat misterius di udara, dan kemudian menyerang dengan suara menerobos udara. Pada saat yang sama, dia berteriak keterampilan jiwa inferior kelas 6 Segel Dao Tinju. Peng! Pada saat ini, kekuatan jiwa tirani melonjak dari tinjunya, mengembunkan dua tinju besar di depan, dan bergegas maju dengan deru angin. Boom! Pada saat ini, dua energi bertabrakan dengan sengit, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke semua sisi. Ups! Setelah tabrakan, energi yang dilepaskan oleh Liu Yi dibubarkan oleh energi yang dilepaskan oleh Ersuan di bawah tatapan semua orang. Tinju yang dilepaskannya bergegas menuju Liu Yi dengan suara menembus udara. Keterampilan jiwa yang digunakan oleh keduanya adalah kelas 6, tetapi kekuatan jiwa yang dikeluarkan oleh Ersuan sebenarnya dapat mengalahkan serangan Liu Yi. Tampaknya dia masih lebih baik dalam hal kekuatan jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yi tidak lagi tenang sebelumnya, wajahnya sedikit berubah, lalu dia menginjak tanah dan bergerak cepat ke kanan. Boom! Saat dia menghindar, energi membombardir tempat dia baru saja berdiri. Fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Saya tidak menyangka orang itu lebih kuat dari Liu Yi. Sepertinya dia dalam masalah. Setelah melihat penampilan Liu Yi yang memalukan, Zhong Yi dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju untuk menonton.
Keluhan mereka terhadap kerajaan Feng Ying sangat dalam, jadi tentu saja mereka sangat rela melihat Liu Yi mengalami kemalangan. Dari cara Aotian dan yang lainnya terus menggosok tangan, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka sangat bersemangat saat ini. Mendengar ini, Yi Chen menoleh untuk melihat mereka dan sedikit mengerutkan bibirnya. Faktanya, dia memiliki suasana hati yang sama dengan Zhong Yi dan yang lainnya, mereka sangat bahagia. Namun, sangat tidak pantas untuk menunjukkan hal jahat seperti itu secara terang-terangan, jadi Yi Chen mengembalikan perhatiannya ke bidang kompetisi. Beberapa gerakan sebelumnya semuanya merugikan, yang membuat Liu Yi sangat tidak mau. Dia mengaktifkan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan semburan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Keterampilan jiwa superior kelas 6, segel tangan besar Netherworld. Teriakan terdengar, Liu Yi mengubah metode baru, dan kemudian dengan cepat menunjuk ke depan. Peng dalam sekejap, tidak jauh di depan Liu Yi, ruangan itu bergetar hebat, mengembun menjadi pusaran, dan kemudian sebuah tangan hitam besar keluar dari pusaran itu dan meraih Ersuan. Skill jiwa semacam ini sebenarnya bisa menembus ruang. Jika itu adalah serangan diam-diam, akan sangat sulit untuk dihindari, tapi jika menghadapi musuh secara langsung, itu masih sedikit kurang memuaskan. Ersuan mengucapkan kata serak, lalu mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat, dan kemudian teriakannya terdengar di udara. Keterampilan jiwa menengah kelas 6 transformasi ubah bayangannya. Apa? Dia benar-benar menghilang dan menghindari serangan Liu Yi. Ketika melihat situasi ini, para pembudidaya yang hadir melebarkan mata mereka saat ini dan berkata dengan tidak percaya. Hati-hati di belakangmu. Kaisar Feng Ying, yang berdiri di depan banyak pasukan, berteriak saat ini. Dia tidak tahu bahwa Liu Yi tidak dapat mendengar kata-katanya di kaki gunung. Hah! Pada saat ini, Liu Yi merasakan angin kencang datang dari belakangnya. Dia segera tidak berani mengabaikannya, dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Keterampilan jiwa superior kelas 6, pukulan mematikan. Sudah terlambat. Saat dia menoleh, sebuah teriakan terdengar. Tinju Ersuan, penuh dengan kekuatan jiwa tirani, menghantam wajah Liu Yi dengan angin kencang. Kekuatan tirani mengguncang Liu Yi. Oke, kali ini, Zhong Yi dan yang lainnya berteriak serempak, lalu bertepuk tangan di depan semua orang, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan besar. Meski sedikit merugi dalam lingkungan seperti itu, banyak orang tidak berkata apa-apa dan mata mereka tertuju pada arena kompetisi. Peng di bawah tatapan semua orang, Liu Yi jatuh ke tanah tidak jauh dari sana, mengeluarkan seteguk darah, tampak sedikit malu. Jiwa binatangmu tidak secanggih milikku, dan kekuatan jiwamu tidak semurni milikku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, kamu bisa menyelamatkan mukamu. Setelah berhasil mengalahkan lawan, ekspresi serius Ersuan menjadi jauh lebih santai dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Setelah mendengar kata-kata pihak lain, wajah Liu Yi menjadi sangat dingin saat ini, dan dia perlahan berdiri dari tanah, dan kemudian ada kekuatan yang tidak terlihat di sekitar tubuhnya. Apa yang terjadi? Sepertinya Liu Yi akan menggunakan keterampilan jiwa yang kuat. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Liu Yi. Awalnya, saya harus menunggu sampai pengadilan dalam untuk menggunakan gerakan ini, tapi saya tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Kata-kata Shen Leng keluar dari mulut Liu Yi, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya datang dari mulutnya kembali. Ups! Pada saat ini, tangan Liu Yi mulai bergerak cepat, dan sejumlah besar kekuatan jiwa terus bergerak di belakang Liu Yi, mengembun menjadi bayangan kepala naga yang besar. Lihat, kelihatannya sangat misterius. Pada saat ini, momentum Liu Yi berangsur-angsur meningkat, rambut panjang dan gaunnya bergerak tertiup angin, dan pupil matanya yang sedikit menyempit memancarkan niat membasmi yang dingin. Aura yang meningkat menunjukkan bahwa kultivasi Liu Yi meningkat. Apa yang terjadi? Apakah dia menggunakan keterampilan rahasia? Ketika melihat situasi seperti itu, wajah Yi Chen penuh dengan keterkejutan dan dia berkata, keterampilan rahasia kerajaan bayangan angin disebut True Dragon Nine Manifestations. Saat digunakan, manifestasi pertama dapat meningkatkan kekuatan sebesar 10%, manifestasi kedua dapat meningkat sebesar 20%, dan setiap manifestasi dapat ditumpangkan sebesar 10% kekuatan. Menurut pandangan saat ini, dia menggunakan 9 penampilan naga sejati. Nuo di Qintian, yang sangat mengenal kekaisaran Feng Ying, mengatakan ini setelah merasakan aura Liu Yi. Hei, bukankah ini terlalu kuat? Setelah mendengar kata-katanya,
Yi Chen tidak bisa menahan nafas. Jika Anda berlatih hingga tingkat ke-9, bukankah Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda hingga 90%? Puff, tapi di bawah tatapan semua orang, Liu Yi, yang sedang memusatkan keterampilan rahasianya, memuntahkan seteguk darah merah, yang berubah menjadi kabut darah dan memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Wah, dan pada saat ini, semua darah di sekitar tubuhnya mengalir ke bayangan kepala naga di belakangnya. Aum, pada saat ini, auman naga bergema di udara, dan bayangan kepala naga yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang terkondensasi mulai mengeras saat ini, melayang di belakang Liu Yi. Pada saat ini, aura Liu Yi meningkat pesat, dan aura yang dilepaskan bahkan lebih menakutkan. Menggunakan teknik rahasia ini membakar esensi dan darah di dalam tubuh. Mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali mereka tidak punya pilihan, karena kerusakan pada tubuh akan sangat besar setelah menggunakannya. Mata Nuo Dikintian berbinar saat dia berkata, "Apakah kamu ingin membakar esensi dan darah di tubuhmu?" Setelah mendengar kata-katanya, Yi Chen mengepalkan tinjunya dan bergumam pelan, keterampilan rahasia yang menantang surga harus diperoleh. 440